Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1425, Apakah Atlas Douluo kembali? Kamu siapa? Ying Ying mengajukan pertanyaan yang sangat diinginkan oleh orang lain. Wanita itu benar-benar terlalu cantik. Biarkan saja para lelaki, bahkan para wanita memiliki perasaan sayang dan tidak sedikit pun iri padanya. Wanita berambut perak itu tersenyum tipis. Siapa? Aku. Nama saya Yali, berjudul Roh Kudus. Petik 2. Dipanggil Roh Kudus. Beberapa kata sederhana ini sangat mengejutkan kelompok pemuda ini. Sejak muda, mereka telah dididik tentang para guru jiwa, jadi, tentu saja, mereka sangat menyadari apa arti kata-katanya. Dia adalah gelar Douluo. Berdiri cantik yang tak tertandingi ini sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik judul Douluo peringkat. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Dalam pikiran mereka, posisi judul Douluo sangat tinggi, sehingga mereka tidak pernah berharap bahwa kekuatan besar seperti itu akan muncul sebelum mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, dia sangat baik dan sopan. Bagaimana dengan dia kalau begitu? Ying Ying tidak bisa menahan diri dari mengangkat kepalanya dan memandang ke atas ke pemuda berjubah putih yang tergantung di udara. Yali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemuda berjubah putih di udara. Tatapannya menjadi berkabut dalam sepersekian detik. Atlas Douluo. Suara itu dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan seolah-olah pembicara telah melihat hantu. Dia gemetar pada saat dia mengucapkan kata terakhir. Tidak jauh dari situ, pasukan siluet muncul di langit menatap ke arah mereka. Sosok yang memimpin mereka tampak seperti orang tua berusia lebih dari 60 tahun, sedikit menggigil. Dia bahkan menggosok matanya dengan keras untuk memastikan matanya tidak menipu dirinya. Dia tidak bisa percaya bahwa apa yang terjadi di sana benar-benar terjadi. Apa yang dilihatnya? Apakah itu Atlas Douluo? Mungkinkah itu benar-benar dia? Ini benar-benar sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mati? Petik 1. Pemuda berjubah putih di udara memandang tenang ke arah lelaki tua itu, tetapi itu membuat dia dan 8 kawan di sisinya merasa seolah-olah jiwa mereka gemetar. Semburan dominasi spiritual yang luar biasa berhembus ke wajah mereka seperti itu bisa menghapuskan langit dan menutupi bumi. Tekanan mengerikan bahkan membuat mereka tidak mampu melanjutkan penerbangan mereka di langit, dan mereka langsung jatuh ke tanah. Kembali dan beritahu Qiangu Dongfeng bahwa aku masih hidup. Kata pemuda berjubah putih. Itu adalah ungkapan yang sederhana, namun setiap kata berisi sejumlah besar kekuatan spiritual yang menghantam pikiran orang tua terkemuka itu seperti palu perang. Paf! Pria tua itu membuka bibirnya dan meludahkan seteguk darah segar. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan dia tidak berani tinggal di sana untuk sesaat lagi. Dia berbalik dan lari seperti anjing liar. Itu adalah Atlas Douluo Yunming. Dia adalah maha kuasa yang membentuk seluruh zaman. Meskipun dia tidak pernah mengambil bagian dalam parlemen federal secara pribadi, sepatah kata darinya mampu menentukan arahnya. Itu sepenuhnya karena kehadirannya bahwa kultus Roh Kudus tidak berani kembali dan pagoda roh tidak mencoba untuk maju melalui cara yang tidak jujur atau curang. Tak terhitung kultus dan doktrin jahat telah jatuh di bawah Atlas Divine Spear, dan ia dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan ketuhanan. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa dia akan naik ke alam surgawi dan menjadi dewa dalam satu upaya jika alam seperti itu benar-benar ada. Dia adalah Master Pavilion Dewa Laut dan pilar utama Akademi Shrek. Dia adalah orang yang tidak bisa dimusnahkan secara langsung oleh amunisi jiwa dengan peringkat tetap milik Godkiller. Bagaimana dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Sekilas itu nyaris tidak cukup untuk menangkap adegan yang lewat. Pria tua itu tidak hanya melihat Yunming, tapi dia juga melihat Roh Kudus Douluo yang tersenyum dengan rambutnya yang kelabu berdiri di tanah juga. Suami dan istri itu selamanya tidak terpisahkan seperti tubuh dan bayangannya. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik terbesar di benua itu. Fakta bahwa Yunming masih hidup menandakan bahwa jiwa Akademi Shrek belum padam. Rencana untuk membangun kembali Shrek lebih dari sekadar kata-kata kosong. Pada saat itu, permukaan Danau Dewa Laut mulai menggelembung dan beberapa sosok muncul keluar darinya. Mereka terbang ke udara dan mendarat di tanah di tepi lubang yang dalam di tepi pantai. Masing-masing dari mereka berbaris dalam urutan. Mereka menatap pemuda berjubah putih di udara dan berkata dengan hormat, "Salam, Pavilion Master."
Yun Ming berbicara dengan tenang, mulai hari ini dan seterusnya, Akademi Shrek akan dibangun kembali. Pada hari ini di tahun berikutnya, kami memulai siswa baru kami. Petik 2. Ying Ying dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas bahwa semakin banyak orang yang keluar dari danau. Mereka semua waspada dan bersemangat tinggi, dan masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Jika orang mengatakan bahwa kelompok pemuda merasa sulit untuk percaya bahwa saudara laki-laki Yaping masih hidup lebih awal, maka, mereka sudah percaya itu benar-benar pada saat yang tepat ini. Selain itu, mereka bahkan semakin percaya bahwa Akademi Shrek akan dibangun kembali dengan benar. Ya Dewa, apa yang kita saksikan? Kata pemuda yang mengemudi tadi, kata-katanya penuh kejutan. Warisan Shrek akan berhasil. Bagaimana mungkin pemuda lain tidak kagum dengan seluruh situasi? Tidak perlu untuk suksesi. Warisan Shrek tidak pernah berakhir, kata Yali dengan senyum di wajahnya. Ya, warisan Akademi Shrek tidak pernah berhenti. Di sisi lain, upaya untuk membangunnya kembali akan dimulai dari saat ini. Tidak peduli betapa sulitnya jalan itu, tidak peduli seberapa tidak pasti masa depan, Akademi pasti akan muncul kembali di depan semua mata mereka. Sebelum hari itu, siapa yang mengira masih ada begitu banyak orang dari Akademi Shrek? Siapa yang mengira Shrek akan memilih untuk melakukan upaya pembangunan kembali pada saat itu? Aku ingin pulang. Saya ingin cepat pulang dan memberitahu ayah saya tentang hal ini. Sejak Akademi Shrek dihancurkan, dia menghela nafas putus asa hampir setiap hari. Shrek akan dibangun kembali. Ayah pastinya akan menjadi sangat bahagia tanpa bisa dibandingkan. Ying Ying tiba-tiba melompat kegirangan. Sisanya menatap mata masing-masing. Iya, berita itu kritis. Selain itu, mereka adalah satu-satunya saksi dan mereka bahkan telah merekam persidangan. Mereka akan menyebarkan berita. Rekonstruksi Akademi nomor 1 di benua itu adalah yang paling penting. Di sisi lain, mereka bangga bisa menjadi saksi acara ini. Yang mulia, kami akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Kelompok itu memberi hormat kepada Yun Ming di langit dan Yali sebelum mereka berbalik dan berlari kembali ke bajak. Yali tidak bisa menahan nafas dengan emosi ketika dia menatap setelah Rover berangkat. Permohonan publik Shrek sudah diajukan. Periode waktu yang diikuti akan sangat penting. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yun Ming di langit. Betapa indahnya jika itu benar-benar saudara lelakinya Ming. Truk-truk kargo sedang mengendarai mobil di sepanjang jalan raya saat ini. Truk-truk itu tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi, tetapi pembentukan 100 truk besar masih cukup memikat. Molan duduk di sisi penumpang truk pertama. Wajahnya yang menawan berubah menjadi senyum tipis. Perlawanan akhirnya akan dimulai. Karena banyak keprihatinan politik, ia akhirnya dipromosikan menjadi konsul kota Surgado sebagai pemimpin sejati kota Surgado. Dia mewarisi posisi ayahnya. Dia sudah menjadi pemimpin dari semua bagian dan dihargai oleh fraksi DOF. Tidak peduli seberapa arogan pagoda roh, mereka tidak memiliki keberanian untuk melakukan apapun padanya secara terbuka. Banyak petugas fraksi Hawk juga dipenuhi dengan kekaguman terhadap wanita ini yang mengalami banyak kesulitan dalam hidup dan yang seluruh keluarganya tewas dalam serangan teroris. Terlepas dari semua itu, dia tidak membiarkan kesedihan mengalahkannya, dan dia berusaha keras membantu orang. Rekonstruksi Heaven Dow City adalah berkatnya. Itu mengakibatkan kota dibangun kembali dengan cepat, memungkinkan orang untuk tinggal di sana dengan sangat cepat. Dia bukan jiwa yang menguasai dirinya sendiri, dan itulah alasan mengapa orang awam menghormati dan mendukungnya lebih lagi. Dia adalah wakil sebenarnya dari petugas biasa. Media bahkan telah memilihnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh dan terkemuka di seluruh benua. Dia adalah yang termuda dari para pemimpin di fraksi DOF dan dia dicintai oleh seniornya. Fraksi DOF melindunginya dengan sangat baik untuk saat ini dan dia mendapat dukungan penuh dari mereka. Meskipun fraksi Elang memiliki mayoritas, fraksi DOF masih memiliki dukungan di domain tertentu, sehingga mereka tidak sepenuhnya kewalahan oleh saingan mereka. Ini semua terkait erat dengan upaya Molan. 100 kendaraan berat semuanya membawa perlengkapan yang sudah disiapkan 1 bulan yang lalu. Heaven Dow City menerima dukungan penuh pemerintah federal untuk proses rekonstruksi, sehingga banyak kebijakan dan persediaan preferensial disiapkan untuk mereka. Persediaan yang diangkut oleh kendaraan ini juga dimasukkan, tetapi mereka telah dibeli oleh Shrek Academy.
Pengaruh Molan setidaknya akan memastikan bahwa dia bisa menjual persediaan ini ke Shrek Academy dengan harga terjangkau sehingga upaya Shrek tidak akan terhambat. Semuanya sudah beres ketika adik lelakinya yang baik mengunjungi dia lebih dari sebulan yang lalu. Kecepatan di mana Shrek Academy dibangun kembali penting. Mungkin terburu-buru, tapi pasti tidak bisa lambat. Jika orang-orang dari Pagoda Roh dan mereka yang menentang Shrek di dalam federasi punya waktu untuk bereaksi terhadap situasi, akan jauh lebih sulit untuk membangun kembali akademi. Meskipun Molan tidak setuju bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membangun kembali akademi Shrek, karena Shrek sudah membuat keputusan, dia akan mendukung mereka tanpa syarat. Jika Shrek Academy dapat berhasil dibangun kembali, keberadaannya akan sangat bermanfaat bagi fraksi DOF. Fraksi DOF mendapat dukungan hanya sekitar 15% dari militer saat ini. Di sisi lain, banyak jenderal berpangkat lebih tinggi di militer berasal dari Akademi Shrek. Daya tarik publik Akademi tidak diragukan lagi akan mempengaruhi mereka. Bahkan jika militer memilih untuk menegakkan pandangan mereka, paling tidak, itu akan memastikan bahwa fraksi DOF memiliki waktu yang lebih mudah di dunia politik. Bab 1426, Rebuild, Shrek Academy. Fraksi DOF berharap untuk pembangunan yang damai, dan mereka membenci perang dan invasi. Sementara itu, faksi independen dari Shrek Academy secara alami akan memilih untuk berada di pihak mereka tanpa reservasi sedikit pun saat ini. Namun meskipun demikian, Molan tidak berani menyebutkan masalah sepenting membangun kembali Shrek kepada siapapun sebelum hari ini. Semuanya dilakukan diam-diam. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang tahu tujuan di balik persiapan kumpulan persediaan ini. Dia memulai jalur untuk mengirimkan persediaan segera setelah dia menerima kabar. Perjalanan di sepanjang jalan itu tidak damai. Dia sudah menerima selusin panggilan pada komunikator jiwanya. Jarak antara Heaven Dow City dan alamat Shrek City sebelumnya adalah yang terpendek, jadi fraksi DOF pasti akan menanyakan situasi spesifik setelah menerima berita. Molan menyatakan dukungannya untuk pembangunan kembali Shrek tanpa ragu sedikit pun. Ini juga sesuatu yang sebagian besar orang harapkan dari fraksi DOF. Dia tidak menyebutkan dukungan yang ditawarkan kepada Shrek dalam bentuk persediaan. Dia akan membahas itu nanti ketika semuanya sudah beres. Sementara itu, pekerjaan rekonstruksi Shrek sudah dimulai. Para siswa Akademi Shrek telah membuat persiapan yang memadai dan menerima tugas-tugas mereka sebelumnya. Masing-masing dari mereka didorong sebagai satu persatu mereka melompat ke dalam lubang untuk memulai proses pengaturan. Banyak persediaan sudah disiapkan. Aliran perangkat jiwa telah diperoleh dari alat penyimpanan jiwa mereka, dan mereka memulai proses instalasi. Tentu saja, sejumlah besar perangkat jiwa tidak mungkin dipasok oleh federasi. Tidak ada keraguan bahwa perangkat jiwa ini berasal dari Sekte Tang. Yali terbang ke sisi Yun Ming. Aku harap semua yang terjadi berjalan lancar. Yun Ming tersenyum. Operasi kami tertutup dan kami tidak meninggalkan jejak. Saya telah mengerahkan semua sumber daya kami dari segala sisi. Bahkan jika spirit pagoda ingin menyerang kita karena putus asa, mereka tidak mungkin menyelesaikannya dalam waktu singkat. Selain itu, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertindak begitu terang-terangan. Sayang sekali kita tidak memiliki pesawat ulang-alik Space Time Maha Kuasa. Itu akan membuat prosesnya lebih lancar. Petik 2. Yali menatapnya tajam. Apakah itu kamu atau masih dia? Ibu, ini aku, kata Tang Wulin lembut. Suatu hari, Tang Wulin memberitahu Yali tentang rencananya ketika dia bertanya tentang identitas mana yang dia inginkan ketika dia muncul. Ini karena Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianatan oleh federasi, jadi jelas tidak nyaman baginya untuk menganggap identitas master sekte mereka. Karena itu, ia perlu identitas lain. Mereka sudah mampu menggunakan Space Time Shuttle Maha Kuasa untuk menukar jiwa Yun Ming setelah mereka kembali. Ini adalah kesepakatan yang dibuat antara mereka dan kultus Roh Kudus. Pesawat ulang-alik luar angkasa Maha Kuasa sangat penting bagi kultus Roh Kudus. Perjanjian selesai secara pribadi. Kultus Roh Kudus bahkan telah berusaha untuk menarik Sekte Tang ke pihak mereka. Orang hanya bisa membayangkan hasil dari insiden itu ketika Roh Kudus berusaha untuk meyakinkan Douluo Asmara. Apapun masalahnya, jiwa Atlas Douluo akhirnya ada di tangan mereka, tetapi jiwa yang mereka terima tidak lengkap. Itu hanya dapat melakukan komunikasi sederhana dalam kondisi tertentu.
Mereka menemukan bahwa jiwa Atlas Douluo bisa memasuki tidur nyenyak dengan menempelkan dirinya pada tombak Dewa Atlas. Dia akan bangun sesekali ketika waktu berlalu. Yali tidak tahu kapan Yun Ming akan bangun dan itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan sebelumnya. Di bawah bimbingan pribadi Yun Ming, teknik penyamaran Tang Wulin dapat digambarkan sebagai hampir tanpa cacat. Dia bahkan bisa meniru suara, tingkah laku dan aura Yun Ming, sampai-sampai Yali merasa sulit untuk membedakan di antara mereka. Setelah semua, basis kultivasi spiritualnya masih lebih rendah dari Tang Wulin. Dalam hal membangun kembali Shrek, apa yang bisa lebih efektif daripada banding publik Atlas Douluo? Selain itu, tidak ada cara untuk menguji keaslian identitas Atlas Douluo, selain uji coba melalui pertempuran. Tang Wulin bukan satu-satunya dari Akademi Shrek karena ada juga roh suci Douluo dan Douluo terang gelap. Tidak mudah bagi seseorang untuk menyuarakan Tang Wulin. Selain elemen kejutan, tugas membangun kembali Akademi Shrek telah dimulai dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Arsitek telah dipekerjakan dari Heaven Dow City sebelumnya, dan dia sudah membuat cetak biru. Ada 3 bangunan akademik utama yang dibangun untuk menggantikan yang dari Akademi Shrek asli. Hanya karena perubahan di Danau Dewa Laut maka beberapa perubahan kecil dilakukan pada rencana tersebut. Pada saat yang sama, tugas paling penting sekarang adalah membuat perisai radiasi. Judul Douluo mampu menekan aura kehancuran dalam kisaran tertentu untuk jangka waktu singkat dengan mengandalkan basis budidayanya, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Hanya melalui perlindungan sirkuit jiwa bahwa seseorang akan tetap tidak terpengaruh oleh Danau Dewa Laut. Tentu saja, Akademi Shrek tidak dapat dibangun kembali di tempat lain. Itu hanya bisa dibangun di tempat ini, di tepi Danau Dewa Laut. Tampaknya situasinya tenang dan sunyi. Pada kenyataannya, Tang Wulin telah berkonsultasi dengan Sekte Tang dan kepemimpinan dari Akademi Shrek beberapa kali untuk merapikan seluruh rencana sebelum menyelesaikannya. Siswa Shrek Academy sedang menyiapkan perisai pelindung saat ini. Sekembalinya Tang Wulin, ia pergi untuk memeriksa Life Seed sekaligus. Life Seed tidak tumbuh dengan sangat baik, karena kemajuannya sangat lambat karena efek dari aura kehancuran. Di antara persediaan yang dibeli Tang Wulin dari Star Luo Empire adalah jenis kristal yang diisi dengan kekuatan hidup. Meskipun itu memiliki efek pada Life Seed, itu tidak memadai. Bagaimanapun, pertumbuhan Life Seed membutuhkan kekuatan hidup yang sangat besar. Life Seed telah menetralkan energi perusak selama lebih dari setahun, mengurangi energi perusak di dalam Danau Dewa Laut sebesar 50%. Meski begitu, ini sudah batasnya. Kecuali jika bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan hidup, situasinya akan memburuk. Selain itu, bahkan ada kemungkinan bahwa benih kehidupan akan layu jika ini bertahan terlalu lama. Tang Wulin telah bertanya pada Life Seed apakah itu bisa tumbuh di tempat lain, tetapi jawabannya negatif. Life Seed memberitahunya bahwa selalu ada jalan dan energi penghancuran juga merupakan bentuk energi. Ketika kekuatan hidupnya telah melampaui energi penghancur, ia mampu memberi makan dirinya sendiri dengan energi penghancur. Sejumlah besar energi akan memungkinkannya mencapai puncaknya dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan demikian, setelah pertimbangan yang cermat, Tang Wulin membuat keputusan untuk berkunjung ke hutan Great Stardow secara pribadi ketika proses pembangunan kembali Akademi Shrek telah mencapai tingkat tertentu. Dia akan melihat wilayah inti dalam mencari jejak kristal kehidupan. Mengingat tingkat kemampuannya telah mencapai, dia merasa agak percaya diri. Selain itu, dia memiliki teman-temannya di sisinya, jadi sepertinya keselamatannya tidak akan menjadi masalah besar. Dia menyebarkan kekuatan spiritualnya ke kejauhan. Tang Wulin bisa merasakan tempat yang sangat jauh melalui penggunaan kekuatan spiritual domain rohnya. Dia mampu memproyeksikan suaranya sebelumnya tidak hanya dengan bergantung pada kekuatannya sendiri tetapi juga Yun Yun. Yun Ming akan mengambil bagian secara pribadi untuk sesuatu yang sama pentingnya dengan membangun kembali Shrek tidak peduli seberapa lelahnya dia. Kekuatan spiritual dalam jiwa Yun Ming dikombinasikan dengan kekuatan Tang Wulin untuk menghasilkan efek yang mengejutkan. Tang Wulin bahkan bisa merasakan bahwa daerah sekitarnya telah dimata-matai oleh orang lain setidaknya puluhan kali. Namun, orang-orang ini tidak berani bergerak terburu-buru saat melihat Tang Wulin. Tampak jelas bahwa identitas Atlas Douluo memiliki efek yang cukup besar pada saat itu. Setidaknya, itu membingungkan semua mata-mata sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah Atlas Douluo benar-benar telah dibangkitkan.
Bahkan Roh Kudus Cult merasa bingung dengan masalah ini. Ini karena mereka baru saja mengembalikan jiwa Yun Ming baru-baru ini, dan Akademi Shrek memiliki guru jiwa tipe pemulihan terbesar di benua ini, Roh Suci Douluo Yali, yang baru-baru ini maju ke peringkat batas Douluo. Setidaknya, pemujaan Roh Kudus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apakah Yali memanfaatkan jiwa Yun Ming untuk membangkitkannya. Meskipun kemungkinannya kecil, tidak pernah ada limit Douluo tipe pemulihan sejak zaman kuno. Mengingat itu, siapa yang bisa membuat penilaian yang akurat tentang masalah ini? Jika itu bukan sesuatu yang penting untuk rencana masa depan mereka seperti pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa, Roh Kudus pemujaan tidak akan pernah memberi jiwa Yun Ming sebagai gantinya. Orang-orang dari bawah sedang bersiap-siap untuk menyiapkan segalanya. Seragam Akademi Shrek sekali lagi muncul dan lebih dari 1.000 orang keluar dari Danau Dewa Laut. Namun, mereka tidak semua siswa Akademi Shrek karena kebanyakan dari mereka adalah murid Tang Sekte dan arsitek berprestasi. Mereka dibawa ke sini secara khusus untuk membantu membangun kembali Akademi Shrek. Rencana yang dibuat oleh Tang Wulin dengan Akademi Shrek dan personil berpangkat lebih tinggi dari Tang Sekte mengutamakan kecepatan. Mereka akan bekerja secepat mungkin untuk menyelesaikan fondasi akademi sehingga mereka bisa memasang meja besar dengan tulisan, Shrek, terlebih dahulu dan menangkap semua orang yang lengah. Bahkan jika fondasi yang diletakkan sangat lemah, ini setidaknya akan menjadi seruan nyaring. Mereka ingin membiarkan seluruh benua tahu bahwa Shrek Academy masih ada dan akan dibangun kembali. Tang Wulin secara akurat meramalkan bahwa tidak ada orang lain yang mampu menghentikan Shrek agar tidak dibangun kembali pada saat ini. Bahkan, dia menunjukkan situs itu kepada Ying Ying dan Yaping dengan sengaja supaya mereka bisa menyebarkan informasi sesegera mungkin. Fraksi Dove tidak akan berusaha keras untuk bekerja bersama mereka. Semua kerahasiaan dari sebelumnya dihilangkan. Dengan kepemimpinan Molan, berita itu sudah menyebar melalui kekuatan media yang dikendalikan oleh Fraksi Dove. Mereka ingin mengejutkan seluruh benua dengan pengumuman ini. Bab 1427, Yun Ming masih hidup. Rekonstruksi Shrek menandakan bahwa ada tingkat perubahan tertentu yang pasti terjadi di seluruh benua. Bencana besar sebelumnya telah meninggalkan terlalu banyak kesedihan dan penderitaan. Pembangunan kembali Shrek sekarang akan memengaruhi keluarga semua siswanya yang telah hilang untuk waktu yang lama. Sama seperti Yaping, setiap anggota keluarga tunggal dari siswa Akademi Shrek mengalami penderitaan karena kehilangan kerabat tercinta. Mengetahui bahwa anggota keluarga itu masih hidup tentu akan mengejutkan bagi orang-orang ini. Guru Shrek Academy menggunakan hidup mereka untuk melindungi para siswa sehingga mereka bisa hidup. Ini adalah propaganda paling penting yang diambil oleh Fraksi Dove untuk menghasilkan efek yang sangat mengesankan pada kebangkitan dan rekonstruksi Shrek. Mata Tang Wulin berangsur-angsur basah saat dia melihat murid-murid Tang Sekte dan murid-murid Akademi Shrek yang sibuk di tanah di bawah. Dia berpikir tentang bagaimana mereka menjauhkan diri dari kesedihan yang ekstrim ketika Shrek dihancurkan ketika mereka menuju ke semua jenis tentara untuk melindungi pelompat akademi. Pada saat ini, Shrek akhirnya memulai rekonstruksi. Meskipun jalan di depannya pasti dipenuhi dengan ketangguhan yang tak tertandingi, dia pasti akan memulai itu. Selain itu, dia akan melakukan segala daya untuk melindungi akademi sehingga tidak akan dirugikan lagi. Sama seperti bagaimana para guru sebelumnya melindungi para siswa. Wajah-wajah yang akrab muncul di benaknya. Dia ingat kegigihan Silver Moon Douluo Penatua Kai, guru besarnya Scarlet Dragon Douluo dan gurunya Blazing Dragon Douluo, harapan dan doa tulus untuk dirinya sendiri. Para guru dan senior yang sudah akrab itu sudah pergi. Namun, para siswa hidup dan mereka melestarikan sumbu Shrek. Mereka semua secara pribadi menyaksikan bagaimana para guru melindungi mereka dengan kehidupan mereka pada saat itu. Selama bertahun-tahun, bisakah para siswa ini tidak merindukan keluarga mereka? Tidak bisakah mereka merindukan saudara mereka? Tentu saja tidak. Namun, tidak satu pun siswa Akademi Shrek pergi dengan terburu-buru. Agar tidak membocorkan rahasia Shrek, mereka menekan kerinduan mereka untuk anggota keluarga mereka dan mengepalkan gigi mereka untuk mendorong melalui. Ini karena mereka punya ide di benak mereka selama ini. Mereka mengerti bahwa hidup mereka diberikan oleh Shrek dan mereka akan mati dalam bencana besar sebelumnya jika bukan karena pengorbanan guru mereka. Ada begitu banyak judul Douluo di antara para guru. Jika mereka berniat pergi, tingkat kelangsungan hidup mereka akan sangat tinggi juga. Namun,
Tidak ada guru yang melakukannya. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk membeli waktu bagi para siswa dan membakar hidup mereka untuk melestarikan sumbu untuk Shrek. Sebagai hasilnya, semangat pengorbanan diri yang sama tertanam dalam di hati para siswa ini. Hanya ada sebuah gagasan di kedalaman hati mereka, hidup mereka sudah menjadi milik Shrek sejak awal bencana besar itu. Kemuliaan Shrek adalah kemuliaan mereka, sedangkan kelangsungan hidup Shrek adalah kelangsungan hidup mereka. Jadi, semua orang mematuhi disiplin. Terlepas dari temperamen mereka dan tidak peduli seberapa besar mereka merindukan saudara mereka, mereka tetap bertahan. Tujuannya adalah untuk menunggu kedatangan hari ini juga. Akhirnya mereka bisa sekali lagi melihat cahaya hari. Shrek juga akhirnya melihat cahaya hari lagi. Berita tentang rekonstruksi Shrek telah menyebar ke seluruh Federasi Douluo seperti api dalam waktu singkat 1 jam. Munculnya berita ini bahkan telah menutupi berita tentang jatuhnya armada federal. Di markas Spirit Pagoda, apa? Tepuk. Qiangu Dongfeng menjatuhkan dan menghancurkan cangkir kesayangannya. Dia kehilangan kata-kata karena shock. Yun Ming masih hidup. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Petik 1. Dia tidak bisa mempercayai berita ini sama sekali. Dapat dikatakan bahwa Qiangu Dongfeng adalah generasi yang sama dengan Atlas Douluo. Keduanya hampir terkenal pada era yang sama. Namun, ia merasakan suatu bentuk penindasan yang dalam justru karena ia berasal dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo. Dari awal hingga akhir, tidak ada cara dia bisa mengejar jejak Atlas Douluo, tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan dalam budidaya. Bahkan setelah kenaikannya yang sukses ke limit Douluo, dia masih sangat menyadari perbedaan besar antara Yun Ming dan dirinya sendiri. Yun Ming telah jatuh selama bencana besar. Itu sangat melegakan bagi pembangkit tenaga listrik di luar waktu mereka seperti mereka. Rasanya seperti gunung besar telah dihapus dari bagian atas kepala mereka. Hampir setiap orang dari pangkatnya memiliki perasaan ini termasuk Douluo Laut Tanpa Batas. Jika tidak ada Yun Ming, maka tidak ada seorang pun yang berdiri di puncak dunia ini lagi. Bahkan seseorang yang sombong seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa tidak pernah benar-benar menantang Yun Ming sebelumnya karena mereka semua sangat sadar akan prestasi Yun Ming. Untungnya, dia mati dalam pertempuran selama bencana sehingga bahkan jiwanya dilucuti oleh kultus Roh Kudus. Namun, siapa yang mengira bahwa dia akan hidup kembali? Jika Atlas Douluo benar-benar masih hidup, lalu siapa yang bisa membangkitkan Shrek? Napas Qiangu Dongfeng terdengar terburu-buru saat dia melambaikan tangannya yang besar. Kamu harus pergi dulu. Orang di depannya tepatnya adalah judul Douluo yang ketakutan karena akalnya di Akademi Shrek. Ya, Qiangu Dongfeng berusaha menenangkan dirinya dengan usaha keras. Dia menekan tombol yang terletak di mejanya. Lapisan perisai isolasi paling canggih dalam teknologi benua naik di sekitar kamarnya. Itu mampu mengisolasi setiap suara dan getaran. Dia mendapatkan komunikator jiwa dari laci tersembunyi di bawah meja dan memutar nomor yang panjang. Mengapa kamu memanggilku saat ini? Sebuah suara serak terdengar di ujung lain dari komunikator. Kamu berhutang penjelasan padaku. Mengapa Yun Ming masih hidup? Tanya Qiangu Dongfeng dengan suara yang dalam sambil menekan amarahnya. Apa? Suara di ujung lainnya berubah nada tinggi dalam sepersekian detik. Itu tidak mungkin. Mustahil baginya untuk tetap hidup. Dia sudah mati. Akulah yang membunuhnya dengan tanganku. Saya tidak meninggalkan tulang atau mayat dan bahkan jiwanya dilucuti oleh kami. Bahkan luka yang saya derita untuk membunuhnya belum pulih. Petik 2. Kaisar Hantu, aku tidak ingin mendengarnya sekarang. Saya hanya menelepon untuk memberitahu Anda bahwa dia masih hidup. Selain itu, ada sejumlah besar orang-orang Akademi Shrek yang muncul selain dia. Setidaknya, baik dia dan Roh Kudus Douluo masih hidup. Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda sendiri? Petik 2. Suara di ujung satunya lagi tenang. Saya sadar bahwa Yali masih hidup karena Yun Ming yang berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya. Saya terluka parah dalam pertempuran itu. Sebanyak 7 judul Douluo telah jatuh dari sisiku untuk melengkapi kekuatanku dan kekuatan peledak amunisi jiwanya yang tetap milik God Killer sehingga kami bisa membunuh Yun Ming. Tidak mungkin bagi Yun Ming untuk tetap hidup. Kita semua adalah peringkat batas Douluo sehingga kita secara alami menyadari situasi yang akan mengakibatkan kematian batas Douluo. Petik 2. Jadi kamu memberitahuku bahwa orang di Shrek Academy sebenarnya adalah penipu.
Lalu bagaimana dengan jiwanya? Apakah masih di tangan Anda? Saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Suara di ujung lain dari komunikator itu menjadi tenang. Hah! Semburan firasat buruk muncul di hati Qiangu Dongfeng. Suara hantu kaisar berubah dalam. Qiangu, ada sesuatu yang harus aku beritahukan padamu. Jiwa Yun Ming sudah tidak ada lagi. Saya tidak memberitahu Anda sebelumnya karena kami berpikir bahwa jiwanya tidak mungkin melakukan hal lain. Jiwanya hancur berkeping-keping oleh kuku pemburu 9 hantu jiwa saya. Hanya jiwanya yang tersisa. Selain itu, ada beberapa cedera internal yang sangat parah juga. Anda harus tahu bahwa tidak mungkin bagi Yali untuk memiliki kemampuan menyembuhkan kemampuan jiwa. Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika jiwanya berangsur-angsur menghilang. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Kemarahan Qiangu Dongfeng langsung meningkat ke tertinggi. Anda mengembalikan jiwa Yun Ming kepada mereka. Mengapa? Katakan kenapa. Petik 2. Kaisar hantu berbicara dengan dingin, suatu kesalahan mengakibatkan pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa kami dibawa pergi oleh Sekte Tang. Katakan padaku, bagaimana itu bisa terjadi? Petik 2. Qiangu Dongfeng merasa putus asa setelah mendengarkan kata-kata, pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa. Kamu. Kaisar hantu berkata, saya pikir Anda tidak perlu gelisah. Yun Ming tidak mungkin dibangkitkan. Anda harus tahu sejauh mana kekuatan kuku saya yang mengejar 9 hantu jiwa. Saya benar-benar mampu membunuh Yun Ming dengan mengandalkan itu. Jika bukan karena permintaan Phoenix kegelapan yang sebesar-besarnya untuk tidak memiliki ledakan penuh kekuatan saya di jiwanya, jiwanya akan tersebar dan tersebar. Dia tidak akan pernah bisa dibangkitkan. Bahkan seorang dewa tidak dapat memiliki kemampuan itu. Ini tentu saja pertunjukan palsu yang diajukan oleh Shrek Academy. Petik 2. Bab 1428, Here Comes the Troublemaker. Qiangu Dongfeng dengan marah berkata, lalu ada apa dengan siswa-siswa Akademi Shrek itu? Apakah Anda tahu seberapa besar harga yang kami bayarkan untuk mendapatkan amunisi Soul tetap peringkat God Killer? Kenapa kamu tidak memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya? Petik 2. Kaisar hantu dengan dingin menjawab, itu karena ada kesalahan dalam informasi yang Anda berikan kepada kami. Shrek pasti memiliki tempat berteduh di suatu tempat, dan itu ada di tempat yang tidak pernah kita sadari sejak awal. Karena kehancuran kota Shrek saat itu, ada sejumlah besar jiwa yang mati naik ke langit. Kami tidak punya cara untuk mengatakan apakah semua siswa Akademi Shrek dimasukkan. Namun, setidaknya kita bisa memastikan bahwa ada lebih dari 15 judul Doulos yang jiwanya telah meninggalkan tubuh mereka dan dipanen oleh kita. Seharusnya tidak banyak pejabat tinggi Shrek yang selamat. Mereka hanya sekelompok siswa, mengapa Anda begitu peduli tentang mereka? Kita bisa dengan mudah membunuh mereka. Petik 2. Omong kosong *T. Untuk apa Anda mengambil Shrek? Pengaruhnya yang tak terlihat di benua ini bahkan lebih besar dari kita. Siapa yang tahu berapa banyak elit yang berasal dari Shrek? Sekarang mereka membangun kembali, mereka akan memiliki banyak pengikut setelah mereka berhasil. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Petik 2. Kaisar hantu dengan datar bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Emosi Qiangu Dongfeng secara bertahap menjadi tenang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu orang yang tangguh di generasi ini. Saya pribadi akan menyelidiki kebenaran tentang Shrek. Buat persiapan Anda, aku ingin kalian benar-benar menghancurkan Akademi Shrek yang dibangun kembali, tidak peduli biayanya. Saya tidak peduli berapa banyak dari mereka yang masih hidup, bunuh mereka semua dan jangan biarkan ada yang selamat. Kita tidak bisa membiarkan Shrek bangkit kembali. Petik 2. Hehe, mengapa aku harus mendengarkanmu? Tanya Kaisar Hantu. Kamu, jangan lupa tentang perjanjian kemitraan kita, kata Qiangu Dongfeng sengit. Persetujuan. Bagaimana dengan perang? Di mana perang yang Anda janjikan? Di mana jutaan tahun jiwa? Di mana mereka? Pagoda roh Anda bahkan tidak bisa menangani Sekte Master Tang Sekte Muda yang baru diangkat. Itulah yang menyebabkan rencana kami digagalkan dan ditunda proyek kami dengan banyak. Anda memiliki keberanian untuk berbicara kepada saya tentang kesepakatan. Petik 2. Qiangu Dongfeng balas. Apakah kamu pikir aku ingin itu terjadi? Siapa yang tahu bahwa Tang Sekte akan melakukan langkah seperti itu? Tapi mereka sekarang organisasi pengkhianat. Segera,
saya akan mendesak parlemen untuk meluncurkan kembali perang. Kali ini, Douluo Laut Tanpa Batas adalah komandan pasukan tertinggi dan kami tidak bisa mengendalikannya. Lain kali, saya akan mencoba untuk memilih seseorang yang dapat kita kontrol langsung. Kaisar Hantu, Anda harus tahu bahwa jika Shrek dipulihkan ke kejayaannya sebelumnya, itu juga tidak berarti baik bagi Anda. Apakah Anda bersedia hanya menonton saat mereka memulihkan diri? Petik 2. Ghost Emperor terdiam sesaat. Dia terdiam beberapa lama dan berkata, karena Shrek memilih untuk membangun kembali dirinya sendiri pada saat ini, pasti ada lebih dari apa yang memenuhi mata. Kekuatan yang dimiliki Shrek, kita harus memeriksa apakah Yun Ming benar-benar hidup kembali. Di samping Yun Ming, kekuatan mereka yang lain juga tidak lemah. Shrek dan Tang Sekte berasal dari cabang yang sama. Cao Dezi dan Zhang Xin masih ada, dan mereka pasti akan mendukung pembangunan kembali Shrek. Petik 2. Niat membunuh melintas melewati mata Qiangu Dongfeng. Bukankah pengembangan obatnya berhasil? Bisakah kita meminta lelaki tua itu untuk bergerak dan mencapai semua tujuan kita dalam satu gerakan? Jika kita dapat sepenuhnya menghapus Shrek dan pejabat tinggi di Tang Sek, tidak ada yang akan bisa menghentikan kita dari menjalankan rencana kita lagi. Petik 2. Kaisar Hantu berkata, saya harus memikirkannya. Tunggu sampai Anda mendengar dari saya. Anda harus menyelidiki kebenaran tentang Shrek terlebih dahulu sebelum kami melakukan sesuatu. Kita harus memperlambat pembangunan mereka sebanyak mungkin. Petik 2. Baik, apapun yang terjadi, kami tidak dapat membiarkan Shrek dibangun kembali dengan sukses, kata Qiangu Dongfeng dengan suara berat. Dia telah mempertaruhkan namanya sendiri, mengambil risiko besar, mengorbankan nyawa di kota Shrek, dan akhirnya mencabut Akademi Shrek dan menghancurkan markas Tang Sekte. Ini adalah bagaimana spirit pagoda menikmati statusnya yang tinggi di benua ini hari ini. Dia tidak ingin melihat Akademi Shrek dibangun kembali. Jika mereka berhasil membangunnya kembali, maka banyak hal yang telah dia lakukan sebelumnya tidak akan ada artinya. Danau Dewa Laut. Truk-truk kargo besar berhenti di dekat tempat Shrek Academy akan dibangun kembali. Molan adalah yang pertama turun dari truk. Dia melihat ke lubang yang jauh dan orang-orang yang sibuk di dalamnya. Wajahnya yang cantik menunjukkan tanda-tanda kenyamanan. Dia melihat Roh Kudus Douluo Yali yang berdiri di udara. Tentu, Yali melihatnya juga dan melayang ke sisi Molan. Yang mulia, Molan dengan hormat memberi hormat kepada Yali. Roh Kudus Douluo dapat dianggap sebagai penyelamatnya. Dia sangat menghormati orang ini. Yali tersenyum tipis. Kamu telah bekerja keras. The Heaven Door City telah banyak membantu dalam pembangunan kembali Shrek. Petik 2. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kami akan memberikan semuanya, jawab Molan tanpa ragu. Aku sudah mengirim berita. Semua media besar seharusnya sudah menerima informasi sekarang. Saya pikir banyak dari mereka yang bergegas ke sini ketika kita berbicara. Segalanya akan segera semarak di sini. Petik 2. Yali tersenyum datar. Aku bisa membayangkan bahwa akan ada banyak yang tidak ingin melihat Shrek kita dibangun kembali. Namun, saya pikir ada banyak juga yang ingin melihat pemulihannya. Petik 2. Ya, Shrek pasti akan bersinar dengan gemilang lagi. Yang mulia, saya akan pergi untuk mengawasi bongkar muat barang. Selain barang-barang materi, saya juga membawa 300 pandai besi dari berbagai perdagangan dengan saya. Mereka semua adalah personil elit yang saya pilih dari tim pembangunan kembali Heaven Door City. Dengan mereka di sini, saya percaya bahwa Shrek dapat dibangun kembali lebih cepat. Petik 2. Baiklah. Yali mengangguk sambil tersenyum. Molan berbalik dan pergi bekerja. Setiap truk pengangkut membawa 30 ton barang material. Ini termasuk berbagai bahan dasar dan semua jenis perangkat jiwa yang mendukung. Menurut rencana Akademi Shrek, 3 blok pengajaran akan dibangun kembali terlebih dahulu. Kemudian, dengan mereka sebagai pusat, mereka akan memperluas diri di sepanjang tepi Sigat Lake. Mereka perlahan akan mengembalikan area fungsional yang dulu dimiliki Shrek Academy. Dalam hal keuangan, Akademi Shrek didukung oleh Sekte Tang. Tidak akan ada masalah untuk beberapa waktu. Pada saat yang sama, mereka telah mengumpulkan sejumlah kekayaan di dalam tempat penampungan Shrek. Kekayaan ini bukan hanya uang, ada jauh lebih banyak artikel penting seperti buku-buku tebal kuno dan teks rahasia. Ini adalah harta paling berharga dari Akademi Shrek. Mereka adalah rahasianya yang tersembunyi.
Pekerjaan pertama untuk Smiths yang dibawa Molan adalah menumpuk. Mereka memiliki peta di tangan mereka. Berbekal pakaian anti radiasi, mereka mulai mendorong tumpukan ke tanah di pinggiran menurut peta. Tumpukan logam akan didorong ke tanah setiap 30 meter. Kemudian, mereka akan terhubung dengan kawat jaring untuk membentuk batas yang memisahkan lahan akademi dengan dunia luar. Kecepatan 300 pasang tangan bekerja bersama sangat cepat, karya-karya menciptakan batas di pinggiran danau Dewa Laut berlanjut dengan lancar. Tidak ada keraguan bahwa bentuk isolasi seperti itu kasar, tetapi ada manfaatnya, dan itu berfungsi sebagai pertunjukan kepemilikan. Berhenti, semuanya berhenti. Siapa yang memberimu izin untuk membangun sesuatu di sekitar sini? Apa yang kamu lakukan? Selusin mobil polisi tiba di lokasi pembangunan di tengah sirene mereka yang menggelegar. Sekelompok tentara turun dengan senapan serbu di tangan mereka. Mereka menghentikan pekerja yang sedang melakukan konstruksi. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Siapa yang memberi Anda perintah untuk membangun di sini? Petik 2. Tidak jauh dari tempat konfrontasi, Xie sedang menyibukkan dirinya di tempat di mana Akademi Shrek akan dibangun kembali. Dia mengangkat kepalanya dan seringai muncul di wajahnya. Mereka di sini. Mereka mengharapkan masalah, tetapi mereka masih sedikit terkejut ketika itu datang begitu cepat. Xie berjalan menghampiri mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini tempat kami, tanah itu milik kami. Apa yang salah dengan membangun satu atau dua struktur di atasnya?" Petik 2. Prajurit terkemuka memiliki lencana kapten di bahunya. Dia dengan angkuh berkata, "Ini sudah terdaftar sebagai tanah terlarang oleh negara. Ada radiasi destruktif di sini dan tidak cocok untuk populasi manusia. Tidak ada yang bisa membangun apapun di sini. Hentikan apa yang Anda lakukan sekarang. Kalau tidak, kita harus menggunakan kekerasan." Petik 2. Xie terkekeh. Dia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan menyerahkannya kepadanya. "Kapten, apakah ini caramu berbicara dengan perwira atasan?" Kapten tertegun. Dia menerima buku catatan kecil itu. Dia sangat akrab dengan item ini. Ada nama sederhana untuk itu, ID militer. ID militer Xie berwarna biru dengan 2 bintang. Artinya jelas, dia adalah letnan kolonel. Bab 1429, pesan singkat. ID petugas lapangan berwarna biru dengan lambang pangkat mereka di sampul. Ketika dibuka, detail mereka akan terdaftar di dalam, serta chip elektronik untuk memudahkan verifikasi identitas. Karena Shrek 7 Monsters telah mendaftar di ketentaraan sebelumnya, mereka semua memiliki posisi militer sendiri. Secara relatif, kemajuan Xie lebih lambat, tetapi dia masih berhasil membuat dirinya dipromosikan menjadi letnan kolonel. Ekspresi sang kapten langsung membeku. Dia dengan cepat membuka buklet dan memandang Xie. Nomor seri unit milik Xie tertulis di dalamnya, yang juga termasuk departemen dan perannya. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang letnan kolonel yang asli. Mengikuti perintah adalah hal terpenting dalam militer. Para perwira junior harus mendengarkan perintah dari atasan mereka. Perbedaan terbesar antara militer dan politik adalah bahwa jika seorang perwira junior berperang melawan seorang perwira senior memiliki kekuatan untuk menghukum perwira junior tersebut. Selama perang, bahkan menembak mati perwira junior yang tidak taat itu bisa dibenarkan. Seorang letnan kolonel dan seorang kapten berbeda berdasarkan 2 peringkat. Pangkat yang lebih tinggi akan cukup untuk memerintahnya lebih dari perwira junior lainnya, biarkan celah ini selebar ini. "Selamat siang, perwira senior." Meskipun kapten datang ke sini atas perintah, dia berdiri diam dan memberi hormat seorang perwira senior tanpa ragu-ragu. Xie mengambil ID-nya dan tetap tenang saat dia menangani masalah mendesak. Dia berkata, "Pertama, kita memiliki hak untuk memanfaatkan sebidang tanah ini di sini. Hukum federal menyatakan bahwa kepemilikan pribadi sipil dilindungi dan tidak ada yang dapat merampasnya dari mereka. Kedua, semua pekerja kami telah mengambil tindakan perlindungan yang ketat, sehingga tidak akan ada masalah keamanan. Anda bisa kembali sekarang. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, kirim petugas dengan pangkat lebih tinggi. Kalau tidak, jangan repot-repot datang." Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya seolah mengejar lalat. Dia berbalik dan berjalan kembali ke lokasi pembangunan. Kapten berdiri di sana sejenak, tertegun. Dia memasang ekspresi bingung karena dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Namun,
Pria yang berhadapan dengannya memiliki pangkat militer asli, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Jika dia melaksanakan perintahnya dengan paksa, apa yang akan menghentikan pria ini menembaknya hingga mati dengan alasan dia melawan petugas senior? Juga, kapten ini tahu betul jenis orang yang melakukan pembangunan kembali Shrek. Bahkan jika dia ingin menaklukkan mereka dengan kekuatan militer, dia pertama-tama harus memastikan bahwa mereka cukup kuat. Dia datang ke sana untuk memicu konflik, tetapi logika telah menghentikannya. Kehadiran perwira senior mengubah segalanya. Dia tidak berani memprovokasi dia dengan sengaja. Ayo pergi. Saat dia melihat para prajurit pergi dengan langkah kaki yang berat, Su Xiaoyan tidak bisa tidak memberikan jempol besar pada Xie Xie. Tidak buruk. Saya tidak berharap Anda memilikinya di dalam diri Anda, melihat betapa bodohnya Anda biasanya bertindak. Anda berbicara dengan fakta dan alasan. Petik 2. Otot wajah Xie Xie berkedut. Apakah kamu memuji saya? Kamu bisa mengatakan itu, kata Yue Zhengyu dengan santai. Yang lain sibuk. Sebagai Shrek Seven Monsters, mereka semua harus terlibat secara pribadi dalam proses membangun kembali Shrek. Semua orang harus melakukan bagian mereka untuk membantu akademi. Tang Wulin juga ada di sana, mengenakan penyamaran sederhana. Dia tersenyum datar dan berkata, ini baru permulaan. Biarkan mereka datang sebanyak yang mereka suka. Kita akan lihat pangkat apa yang akan mereka kirim selanjutnya. Kami akan memikirkan bagaimana menghadapi hal itu ketika saatnya tiba. Petik 2. Xie Xie berkata sambil tersenyum, kami telah menandai tanah kami tepat sesuai dengan akta judul akademi. Kami pertama-tama akan memagari bagian tanah kami untuk menyatakan kepemilikan kami. Beberapa orang dari spirit pagoda yang ditakuti sebelumnya cukup toleran, begitu. Mereka belum menunjukkan diri sampai sekarang. Petik 2. Yuanen Yehui mendengus dan berkata, bukannya mereka tidak ingin menunjukkan wajah mereka, tetapi mereka tidak punya alasan untuk menunjukkan wajah mereka. 1 jam kemudian, ulah. 1 jam kemudian, sirene yang memekakkan telinga datang lagi. Seperti yang terakhir kali, itu menandakan kedatangan selusin mobil. Kali ini, seorang letnan kolonel yang tampak mengesankan turun dari mobil. Dia tampak berusia 30-an dan memiliki pandangan tegas. Kapten yang ada di sana sebelum membuntuti di belakangnya, mengikuti setiap langkah yang diambil oleh perwira seniornya. Di mana orang yang bertanggung jawab? Tanya Letnan Kolonel dengan suara nyaring. Aku di sini. Dengan surai emasnya yang mengalir, Yue Zhengyu berjalan menghampirinya dengan seragam akademi Shreknya. Hah, bukan kamu sebelum ini. Kapten itu sedikit terkejut. Yue Zhengyu memelototinya dan berkata, sudah cukup bagimu untuk tahu bahwa ini aku sekarang. Kenapa kamu di sini lagi? Apakah Anda tidak menerima pesan itu terakhir kali? Petik 2. Letnan Kolonel berkata dengan suara yang dalam, pertama, area ini terlarang. Karena keadaan unik, Federasi memiliki hak untuk mengambil yurisdiksi sementara atas tanah ini untuk keselamatan rakyat. Anda telah mengembangkan tanah ini tanpa izin, dan itu melanggar hukum. Kedua, bukti apa yang Anda miliki bahwa sebidang tanah ini milik Anda? Petik 2. Yue Zhengyu menjawab dengan datar, kami memiliki akta judul. Saat ia mengatakan ini, ia mengeluarkan dokumen dari sakunya dan menyerahkannya kepada Letnan Kolonel. Akta jabatan itu tampak kuno. Jelas bahwa itu sudah ada selama beberapa waktu, dan perkamen itu dibuat dari kulit kambing. Petugas melihat pada akta judul. Ada peta yang digambar di atasnya dan ada juga cap khusus. Meski sudah tua, kata-katanya masih bisa dibaca. Sejak zaman kuno, daerah ini telah menjadi milik Akademi Shrek, seperti sekarang. Kami sekarang sedang membangun kembali rumah kami di tanah kami sendiri. Selain itu, kami akan secara bertahap menangani masalah radiasi di sini. Saya pikir identitas kami dapat diverifikasi dengan akta judul itu, bukan? Adapun prosedur pengembangan Anda, Shrek berada di tanah yang independen dan kami memiliki otonomi. Ini juga sudah seperti itu sejak zaman kuno. Tidak pernah ada kebutuhan untuk mendapatkan izin dari federasi. Jadi, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Letnan Kolonel tiba-tiba tersenyum. Senyumnya agak aneh. Kami melambaikan akta gelarnya di tangannya, kamu mencoba membuktikan bahwa kamu berhak atas tanah ini dengan benda ini. Yah, itu tidak ada sekarang. Sebuah bola api tiba-tiba naik dari tangannya dan akta gelar langsung menjadi abu.
Ekspresi Yue Zhengyu berubah drastis. Bahkan siswa Akademi Shrek yang bekerja di kejauhan menghentikan apa yang mereka lakukan. Di mobil polisi dan lebih jauh, selusin kamera dilatih di tempat ini. Mereka sedang menunggu Shrek untuk membalas. Opini publik selalu menjadi sesuatu yang diciptakan. Begitu Shrek menyerang para prajurit, media akan memiliki banyak bahan untuk ditulis. Konflik akan menjadi lebih bermusuhan ketika diberi panduan yang tepat. Militer juga akan terlibat. Pembangunan kembali Shrek mungkin tidak hanya ditunda, tetapi bahkan mungkin dihentikan sepenuhnya. Sepanjang semua ini, masih ada banyak cara di mana orang-orang dari Shrek dapat ditangani. Sangat baik. Semua yang Anda lakukan akan disimpan dalam catatan. Sekarang, tolong tunjukkan pada saya ide petugas Anda. Yue Zhengyu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan dan dia berbicara dengan tenang. Apa hakmu untuk menuntut agar aku menunjukkan kartu identitasku? Letnan Kolonel ini jelas lebih berpengalaman daripada Kapten. Sebagai seorang perwira berpangkat lebih tinggi dari Anda, saya pikir saya memiliki hak itu. Saat dia mengatakan ini, Yue Zhengyu menghasilkan buklet kecil. Itu juga biru, tetapi ada 3 bintang di atasnya. Pangkat seorang kolonel. Ini, ambil saja. Bakar ini juga jika kau berani. Yue Zhengyu mendorong ide petugasnya ke tangan Letnan Kolonel dan membuat gerakan mengundang. Ekspresi Letnan Kolonel sedikit berubah. Dia berbalik untuk melihat kapten di sampingnya. Pandangannya seperti bertanya, tidakkah Anda mengatakan bahwa ada Letnan Kolonel di sini? Kenapa dia seorang kolonel? Petik 1. Dia membuka ide militer. Itu dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah petugas staf kolonel Korps Tentara Federal Selatan, Yue Zhengyu. Dia telah membakar akta jabatan, tetapi dia tidak berani melakukan hal yang sama pada petugas ide di tangannya. Ide petugas adalah bukti identitas prajurit, dan orang ini adalah atasannya. Kami telah menyimpan rekaman visual dari semua yang Anda lakukan barusan. Anda bisa pergi. Kirim seseorang yang berpangkat lebih tinggi untuk menemui saya. Oh, itu benar. Saya akan mendistribusikan rekaman apa yang terjadi pada beberapa perusahaan media segera. Saya yakin Anda akan dapat melihat diri Anda di saluran yang berbeda dengan sangat cepat. Petik 2. Setelah Yue Zhengyu selesai, dia mengambil kembali ide petugasnya, melambaikan tangannya, dan kembali ke tanah konstruksi. Ini, sang letnan kolonel tertegun. Dia mengira Yue Zhengyu akan memukulnya dan bahkan telah menyiapkan pertahanan. Lagi pula itu adalah akta titel Akademi Shrek. Jelas itu sangat penting bagi Shrek Academy. Sebenarnya, ketika dia bergerak, hatinya terasa gelisah. Namun, dia dijamin akan dilindungi sebelum melakukan perjalanan ini. Sebuah batalion Mesha yang kuat 100 Mesha sudah bersiaga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mesha siap untuk meningkatkan konflik. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa respons mereka akan serendah ini. Itu seperti bola kapas. Rasanya seolah-olah mereka tidak punya apa-apa untuk dilawan. Pangkat yang lebih tinggi berarti keunggulan absolut. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa kembali ke tempat asalnya sebelum dia membuat langkah selanjutnya. Letnan Kolonel masuk ke mobil dengan alisnya yang dirajut rapat. Mobil-mobil polisi pergi dengan kekalahan lagi. Apa yang salah denganmu? Terdengar lolongan dari panggilan jiwa. Letnan Kolonel berkata dengan senyum pahit, petugas senior, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dia seorang kolonel. Dia mengungguli saya. Juga, dia tidak menyerang saya dan bahkan mengatakan bahwa dia mencatat setiap tindakan saya. Saya pikir kita akan berada dalam masalah setelah ini. Petik 2. Omong kosong, media berada di bawah kendali federasi. Masalah apa yang mungkin ada? Anda benar-benar tidak berguna, Anda tahu itu. Lupakan, baru kembali. Panggilan jiwa berakhir, dan Letnan Kolonel merasa tidak berdaya. Sejujurnya, dia tidak sepenuhnya bersedia menangani pekerjaan ini. Nama Akademi Shrek memukul telinganya seperti guntur. Kami punya pesan singkat. Menurut laporan terbaru kami, pembangunan kembali Akademi Shrek telah dimulai. Layar jiwa di mobil polisi memainkan berita. Ketika dia mendengar nama Akademi Shrek, Letnan Kolonel mengalihkan pandangannya ke layar. Seperti yang diharapkan, layar menampilkan tanah konstruksi yang ramai. Bab 1430, Rekonstruksi yang tak terhentikan. Ketika Shrek Academy menjadi sasaran amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, institusi terhormat menghilang ke udara. Namun, menurut laporan terbaru kami,
Akademi Shrek tidak sepenuhnya hancur dalam ledakan itu. Selama serangan teroris yang mengejutkan itu, para guru Akademi Shrek mengorbankan hidup mereka sendiri untuk melindungi para siswa mereka. Para siswa dikirim ke tempat penampungan. Setelah mengalami banyak kesulitan, Shrek akhirnya dibangun kembali. Petik 2. Akademi terhebat di benua ini adalah tempat suci bagi banyak guru jiwa. Rekonstruksinya berarti bahwa penguasa jiwa di benua itu dapat menyambut kedatangannya kembali. Itu selalu menjadi misteri mengapa Shrek City ditabrak oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer saat itu, dan pemerintah federal tidak dapat mencapai dasar misteri ini sampai sekarang. Orang bertanya-tanya apakah para penyintas Akademi Shrek tahu lebih banyak tentang kebenaran di balik ini daripada para pejabat. Petik 2. Beberapa saat yang lalu, rekonstruksi Shrek Academy ditantang. Pemandangan berubah, dan sirene yang meraung terdengar. Selusin mobil polisi memasuki lokasi pembangunan, dan teriakan kapten terdengar jelas melalui speaker layar. Ketika itu diputar di layar, kapten sedang duduk di samping letnan kolonel. Warnanya mengering dari wajahnya ketika dia menyaksikan laporan itu. 1 jam. Hanya 1 jam. Bahkan pikiran letnan kolonel menjadi kosong. Apa kontrol atas opini publik? Apa yang terjadi? Mengapa serif dengan pangkat kapten memiliki wewenang untuk mempertanyakan rekonstruksi Shrek? Kita semua memiliki tanda tanya besar di atas kepala kita. Kota Shrek bersifat otonom, seperti yang telah terjadi sejak zaman kuno ini. Itu tradisi. Sekarang Shrek sedang dibangun kembali, apakah ini berarti bahwa tradisi ini tidak lagi berlaku? Jika demikian, kita harus bertanya, atas perintah siapa kapten ini bertindak? Mengapa mereka ingin melawan Shrek Academy? Kami tidak memiliki bukti, tetapi ini mungkin merupakan petunjuk untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi itu. Petik 2. Laporan berita ini tidak secara implisit menyatakan bahwa mereka adalah pelakunya, tetapi setiap kata sangat tajam. Ekspresi sang kapten sangat masam. Dia tidak punya cara membayangkan situasi yang harus dia hadapi setelah dia kembali. Akademi Shrek memiliki pengaruh luar biasa sementara dia hanya seorang kapten, bukan siapa-siapa. Segera setelah kapten pergi, seorang letnan kolonel tiba. Suara reporter itu seperti palu raksasa yang melanda hati letnan kolonel. Pada saat itu, dia merasa sulit bernapas. Ini terlalu cepat. Sudah kurang dari 10 menit sejak perselingkuhan. Mungkinkah saluran berita menyiarkan ini langsung? Kemudian, dia melihat dengan sangat jelas judul akta membakar di tangannya sendiri. Setelah itu dia dengan sombong mengatakan bahwa itu tidak ada lagi. Kapten hanya memulai pertengkaran, tetapi ia juga membakar akta gelar Shrek Academy. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Di tempat konstruksi Akademi Shrek, Yue Zhengyu berseru, aku ingin berpura-pura sedikit di awal, tapi aku berpikir lebih baik tentang itu. Aku orang yang sangat baik. Ketika dia mengatakan ini, dia mengeluarkan akta dari sakunya. Itu terlihat identik dengan yang terbakar. Setiap orang memiliki 1 atau 2 salinan. Mereka telah dipersiapkan dengan baik untuk rekonstruksi Shrek. Tang Wulin tersenyum tipis. Mari kita lihat berapa lama sampai mereka mengirim orang lain ke sana. Xie tertawa terbahak-bahak. Ketika air naik kita menggunakan bumi untuk menahannya. Ketika tentara datang, kami menggunakan seorang jenderal untuk menjaga mereka. Biarkan badai mengamuk dengan lebih ganas lagi. Petik 2. Mata Tang Wulin berkedip. Betul, biarkan mereka semua datang. Saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan rekonstruksi Shrek. Petik 1. Pelacakan berita media terlalu cepat. Begitu cepat sehingga federasi bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan perintah lelucon sebelum berita tentang rekonstruksi Shrek sudah menyebar ke seluruh benua. Ketika rekaman kedua serif akan menyulitkan rekonstruksi Shrek keluar, emosi orang-orang berkobar lebih untuk sementara waktu. Tempat pertama di mana masalah muncul adalah di dalam tentara federal. Apakah itu dari peringkat menengah atau lebih tinggi? Pertanyaan-pertanyaan sulit diajukan dan menyebar dengan cepat. Ketika Akademi Shrek dihancurkan, semuanya terjadi begitu cepat sehingga para elit yang lulus dari Akademi Shrek bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sekarang setelah rekonstruksi Shrek dihadapkan dengan perlakuan yang tidak adil, alumni Shrek yang awalnya sangat gembira mendengar berita itu memutuskan untuk berhenti. Untuk sementara waktu, berbagai departemen federal menerima banyak sekali panggilan marah. Para prajurit dan pejabat tinggi pemerintah telah menyuarakan kecurigaan mereka. Pada titik itu,
beberapa pihak menyadari bahwa akan sulit untuk menghentikan rekonstruksi Shrek Academy melalui saluran resmi. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Shrek Academy telah memulai rekonstruksi di bawah kondisi yang tampaknya mustahil. Di bawah tekanan dari semua pihak, pemerintah federal tidak berani mengeluarkan perintah pembungkaman. Laporan tentang rekonstruksi Shrek Academy mulai menyebar seperti api. Namun, ada beberapa suara yang berbeda juga. Misalnya, ada radiasi berbahaya di tanah di samping reruntuhan tempat Akademi Shrek sedang dibangun. Bagaimana mereka dapat memungkinkan siswa untuk belajar di lokasi seperti itu? Hidup mereka akan beresiko. Juga, anggota Fakultas Akademi Shrek secara praktis musnah, jadi bagaimana mereka mengatasi tugas mengajar? Ada juga yang berpendapat bahwa Shrek saat ini bukan lagi akademi besar seperti dulu. Bencana besar telah menghancurkan semua yang dimiliki Shrek, dan seterusnya. Namun, pada saat yang sama ketika suara skeptis disuarakan, tepi Danau Dewa Laut melihat lonjakan lalu lintas manusia. Yang pertama tiba adalah anggota keluarga siswa yang hidup kembali. Tidak ada yang lebih peduli tentang rekonstruksi Shrek daripada mereka. Anak-anak mereka yang masih hidup lebih penting daripada yang lain. Suara orang yang menangis dapat didengar di lokasi konstruksi Akademi Shrek hampir setiap hari. Shrek Academy membutuhkan waktu 3 hari untuk mendirikan penghalang isolasi skala besar pertama. Penghalang menutupi area di mana 3 blok pengajaran berada. Dalam area itu, tidak perlu mengenakan pakaian pelindung, dan orang-orang bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Jaring kawat masih diperluas saat mereka terus menutupi pinggiran. Pada saat yang sama, Shrek Academy juga mengumumkan bahwa lokasi asli Shrek City adalah milik pribadi Shrek Academy. Tidak ada yang masuk tanpa izin. Orang-orang yang datang setelah anggota keluarga siswa adalah mereka yang datang untuk mengantarkan barang. Berbagai barang, apakah itu berguna atau tidak, berkerumun ke lokasi konstruksi dalam jumlah besar. Semua itu berasal dari alumni Shrek Academy. Alumni juga telah membentuk dana untuk rekonstruksi Shrek, dan ada banyak yang berkontribusi setiap hari. Dana akan dapat diakses langsung oleh Akademi. Efek dari panggilan Clarion mulai terlihat. Tang Wulin meninggalkan Su Xiaoyan dan Tang Yinmeng yang bertugas menghubungkan dengan para lulusan. Jaringan seperti itu tidak ada di Shrek lama, tetapi itu sangat penting bagi Shrek Academy yang baru. Semuanya berkembang dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana mereka. Yang membuat Tang Wulin dan teman-temannya penasaran adalah bahwa tidak ada tindakan yang diambil oleh Pagoda Roh setelah hari pertama. Pagoda Roh telah mengirim keranjang bunga untuk memberi selamat kepada Shrek atas rekonstruksinya. Setelah itu, mereka tidak mendengar apa-apa lagi dari mereka. Selama beberapa hari berikutnya, semuanya tenang. Bahkan kerumunan dari media yang datang untuk melakukan wawancara menipis. Seolah-olah semua orang mengharapkan sesuatu sementara rasanya seolah angin yang bertiup memperingatkan badai yang akan datang. Danau Dewa Laut sangat besar. Luas permukaannya setara dengan bekas kota Shrek. Setelah setengah bulan, jaring kawat hanya menutupi sekitar sepertiga dari keliling. Di sisi lain, kemajuan blok pengajaran Akademi Shrek adalah sesuatu untuk dirayakan. Setelah perangkat jiwa pelindung awal dipasang, siswa Akademi Shrek semuanya fokus pada pekerjaan konstruksi tambahan. Molan telah mengirim 2 batch lagi pandai besi. Jika mereka terus begini, bangunan itu akan kurang lebih selesai dalam 2 bulan. Kemudian, mereka akan mulai menyiapkan interior. Pemasangan berbagai perangkat jiwa dilakukan di tengah hiruk-pikuk drum dan gong. Setelah penghalang pelindung dipasang, perangkat jiwa skala besar kedua yang dipasang adalah gelombang interferensi yang akan menghalangi radar dan satelit yang mencoba memonitor mereka. Bab 1431, Disruptive Dome. Jika ada organisasi lain yang melakukan ini, itu pasti akan dipertanyakan oleh Federasi segera setelah mereka tahu. Namun, mungkin karena pengaruh opini publik, Federasi sepenuhnya diam mengenai hal itu. Seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Namun, siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat mengapa Akademi Shrek memutuskan untuk menyembunyikan diri sedemikian rupa. Mereka tidak ingin pihak lain memata-matai kemajuan rekonstruksi mereka. Perangkat jiwa yang mengganggu menutupi lebih dari blok pengajaran utama. Mereka menutupi seluruh Danau Dewa Laut. Dengan Sigat Lake sebagai pusatnya, ada 32 titik dasar di sekitarnya. Secara kolektif, mereka membuat susunan perangkat jiwa dan membentuk kubah pengganggu tak berbentuk yang tingginya ribuan meter.
Hanya frekuensi energi spesifik yang ditetapkan oleh Shrek yang dapat digunakan di dalam kubah yang mengganggu ini. Ketika arai perangkat jiwa yang mengganggu selesai, satelit jiwa hanya akan menangkap gambar kosong. Tampaknya seolah-olah Danau Dewa Laut telah menghilang sepenuhnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, kubah yang rusak itu selesai. Tanpa ragu, ini adalah berkat sumber daya Tang Sekte. Perangkat jiwa dipasang, dan dikondisikan oleh Tang Sek. Saat kubah yang mengganggu selesai, tidak ada aktivitas Shrek yang bisa diketahui oleh dunia luar kecuali seseorang secara pribadi datang ke Danau Dewa Laut dan melihat dengan mata kepala sendiri. Dengan percikan, Tang Wulin terjun ke air dan berenang dengan anggun di danau. Secara alami, energi penghancuran yang terkandung di dalam air danau menyerbu tubuhnya, tapi itu benar-benar tersegel dalam penghalang energi yang dilepaskannya. Setiap murid Tang Sekte yang kembali dari Pulau Iblis tidak terlalu takut dengan energi penghancur ini. Pada saat itu, 3 kelompok siswa telah kembali dari sana, termasuk Wu Shiduo dan yang lainnya. Setelah Shrek Seven Monsters kembali dan bertemu teman-teman mereka lagi, hal pertama yang mereka dapatkan adalah tatapan penuh kebencian dari para siswa yang kembali. Ketika Wu Shiduo memelototi Tang Wulin, bahkan Master Pavilion Dewa Laut memiliki keinginan untuk melarikan diri. Tang Wulin sangat akrab dengan perairan Danau Dewa Laut. Mungkin karena energi penghancur yang mencegah kehidupan untuk bertahan di perairan, Danau Dewa Laut tampak sangat jernih. Ketika dia berenang, dia merasa seperti memasuki kristal biru raksasa. Airnya dingin, dan mudah untuk menenangkan pikirannya. Dia bukan penguasa jiwa biasa. Ada ancaman tersembunyi dari segel Raja Naga Emas di dalam dirinya. Meskipun dia cukup percaya diri untuk menembus segel ke-13 setelah menahan tubuhnya dengan kilat, dia tidak terburu-buru sama sekali. Akan lebih mudah baginya untuk menahan kerusakan segel setelah dia memiliki fondasi yang lebih kencang. Selain itu, Tang Wulin memperhatikan masalah lain. Setelah basis budayanya menerobos ke peringkat judul Douluo, tampaknya ada efek dari peningkatan mendadak kekuatan jiwanya sendiri. Segel ke-13 telah dibentengi oleh Tang San sebelumnya, tetapi telah berubah. Tampaknya menjadi sedikit lebih longgar. Tanpa ragu, segel itu akan dipengaruhi oleh basis budidayanya sendiri. Semakin cepat basis budidayanya meningkat, semakin cepat segelnya rusak. Matanya berkedip-kedip dengan sinar ungu. Tang Wulin bisa melihat dengan jelas sampai ke dasar danau, dan dia bisa melihat Life Seed jauh. Dibandingkan dengan ketika pertama kali ditanam, Life Seed telah mengalami beberapa perubahan lagi. Sebuah cahaya samar kehijauan mengelilinginya. Sebatang pohon kecil setinggi 1 kaki dengan 9 daun berdiri diam di tengah Danau Dewa Laut. Di tempat di mana tidak ada makhluk hidup lain, itu muncul kesepian. Namun, itu membawa aura kehidupan yang samar di tempat ini yang penuh dengan kematian dan kehampaan yang tak ada habisnya. Dia melayang ke sisi Life Seed dan duduk bersila. Kekuatan jiwa mengalir dalam dirinya, dan cahaya putih dilepaskan dari dalam dirinya. Cahaya mengalir ke Life Seed seperti helai sutra. Kekuasaan jiwa metode misterius yang misterius adalah produksi tanpa akhir. Itu adalah metode kultivasi yang sangat kaya akan kekuatan hidup dan juga memiliki sifat bergizi. Dia menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memelihara benih kehidupan. Dipengaruhi oleh kekuatan jiwanya, 9 daun Life Seed secara bertahap berubah zamrud. Mereka tampak segar. Baik Federasi maupun Pagoda Roh tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa tujuan sebenarnya untuk memasang kubah yang mengganggu adalah untuk menyembunyikan keberadaan Life Seed. Ini karena begitu benih kehidupan menyediakan kekuatan hidup yang cukup, kemungkinan besar akan tumbuh dengan cepat. Ketika waktu itu tiba, tentu akan menarik perhatian. Sinar emas kehijauan menyebar dari tubuh Tang Wulin. Identitasnya sebagai anak alam memungkinkannya untuk menyerap kekuatan kehidupan dari daerah yang luas. Dia kemudian menyalurkan daya hidup yang diserap ke dalam benih life. Meskipun itu tidak cukup untuk membuat Life Seed tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat, setidaknya bisa mempertahankan kondisinya saat ini. Energi kehancuran yang berlebihan di sekitarnya tidak akan membuatnya layu. Karena basis budidaya Tang Wulin telah mencapai peringkat judul Douluo, kekuatan anak alamnya juga telah tumbuh. Secara alami, ini berarti dia bisa menyerap lebih banyak kekuatan hidup. Karenanya, ia sekarang berkultivasi setiap malam. Dia akan datang ke sini dan bertindak sebagai jembatan yang menarik lebih banyak kekuatan kehidupan untuk benih kehidupan. Ketika kekuatan hidup murni disalurkan ke Life Seed,
itu akan lebih menyempurnakannya dan memberikan sebagiannya kembali ke Tang Wulin. Meskipun esensi kehidupan yang diberikannya kembali kepada Tang Wulin adalah menit, itu secara halus meningkatkan tubuh Tang Wulin. Oleh karena itu, tingkat budidaya Tang Wulin melambat karena dia mendukung pertumbuhan benih kehidupan. Pada gilirannya, tubuhnya perlahan dan diam membaik. Life Seed bukanlah sesuatu yang akan mengeringkan kolam untuk mendapatkan ikan. Ia memberitahu Tang Wulin bahwa jika ia bisa berkultivasi sampai menjadi limit Douluo, efeknya akan lebih baik. Ini adalah terakhir kalinya Tang Wulin akan menanamkan Life Seed dengan kekuatan hidup untuk sementara waktu ketika ia akan pergi pada hari berikutnya menuju hutan bintang besar Dou. Kali ini, hanya Shrek Seven Monsters dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi yang akan pergi ke Great Star Dou Forest. Bahkan Aruheng akan tetap tinggal. Ini karena tidak ada yang bisa melihat jenis masalah yang akan dihadapi rekonstruksi Shrek. Limit Douluos akan menyembunyikan diri mereka dalam kegelapan sambil melindungi akademi. Tahap awal dari rekonstruksi adalah yang paling penting, jadi tidak mungkin ada kesalahan. Inti nyata dari rekonstruksi Shrek adalah Life Seed jauh di bawah danau. Hanya ketika Life Seed tumbuh menjadi pohon besar dan memberikan perlindungan bagi seluruh akademi, rekonstruksi Shrek dapat dianggap sukses. Itu akan seperti pohon emas kuno yang selalu menjadi inti akademi. Amunisi jinak tetap milik God Killer adalah senjata yang kuat. Jika bukan karena pohon emas kuno yang menjadi beban ledakan, para guru akademi Shrek tidak akan bisa melindungi semua siswa mereka. Saat itu, pohon emas kuno sudah layu karena pasokan kekuatan hidup yang tidak mencukupi. Jika itu adalah pohon emas kuno yang sehat, itu mungkin mampu melindungi akademi Shrek. Oleh karena itu, pemulihan Life Seed adalah jantung dari rekonstruksi Shrek. Malam berlalu tanpa ada kata-kata yang diucapkan. Pagi-pagi keesokan paginya, di bawah perlindungan kubah yang mengganggu, Tang Wulin dan teman-temannya memulai perjalanan mereka dengan diam-diam dan meninggalkan Danau Dewa Laut. Kami tidak bisa memastikan apakah Atlas Douluo masih hidup atau tidak. Kami menerima gelombang interferensi. Kami bahkan tidak bisa memantau kemajuan rekonstruksi Shrek Academy sekarang. Bagaimana persiapan Anda? Qiangu Dongfeng berbicara dengan komunikator jiwa dengan suara yang dalam. Yang mulia Ratu Iblis sedang terjaga. Haluosa telah kembali juga. Tapi sekarang, kita harus memusatkan kekuatan kita pada masalah lain, yang penting. Shrek Academy tidak akan menyelesaikan rekonstruksinya terlalu cepat. Kami akan meninggalkan mereka untuk saat ini. Petik 2. Apa? Qiangu Dongfeng marah ketika mendengar ini. Apa yang lebih penting daripada menghancurkan Shrek? Haruskah saya mengingatkan Anda tentang janji yang Anda buat untuk saya saat itu? Juga, keberadaan Shrek pasti akan mempengaruhi kelangsungan kita. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Tentu, ketika kita selesai dengan ini, kita akan berurusan dengan Shrek. Yang mulia Ratu Iblis telah bangkit. Saya tahu bahwa kami percaya bahwa tidak mungkin Atlas Douluo hidup kembali, tetapi bahkan jika dia melakukannya, apa yang bisa dia lakukan? Petik 2. Qiangu Dongfeng tertegun. Ada apa ini yang kamu sebutkan? Mengapa Anda begitu tertutup tentang hal itu? Petik 2. Kamu tidak perlu tahu itu. Ini masalah internal roh pemujaan. Sedangkan untuk Shrek, Anda harus memikirkan beberapa cara untuk mengulur waktu. Jika Anda bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat ketiga God Killer dan meledakkannya lagi, itu yang terbaik. Petik 2. Bagaimana menurutmu amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Qiangu Dongfeng menyatukan alisnya dengan erat. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Hantu. Apa yang sedang dilakukan Roh Kudus, begitu tertutup. Baginya, pemujaan Roh Kudus selalu menjadi pedang bermata dua. Organisasi ini, yang ada dalam bayang-bayang, mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan olehnya, terkena cahaya. Namun, semakin dia tahu tentang Roh Kudus, semakin dia merasa bahwa dia tidak dapat mengendalikannya. Jika bukan karena tujuan utamanya, tidak mungkin dia akan meminta harimau untuk menyembunyikannya. Bab 1432, masukkan kembali Stardow. Baiklah, itu saja untuk saat ini. Jangan khawatir, menangani masalah ini akan sangat mempercepat rencana besar kita. Ketika itu telah selesai, Akademi Shrek tidak akan menjadi apa-apa. Nada Kaisar Hantu melunak. Suaranya sepertinya memiliki kualitas hipnosis. Qiangu Dongfeng menjawab dengan suara yang dalam, baiklah,
tapi saya harap Anda bisa melakukannya dengan cepat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempelajari apa yang dapat saya lakukan tentang Shrek. Petik 2. Yang penting tentangmu adalah kau terlalu tidak langsung. Ada banyak hal di mana Anda harus menentukan. Anda sudah mengendalikan parlemen, jadi mengapa Anda tidak bisa memobilisasi beberapa militer? Kata Kaisar Hantu, jelas menikmati kemalangan Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng menjawab, Shrek telah ada selama 20.000 tahun. Apakah Anda tidak tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat? Kaisar Hantu, saya harap Anda ingat siapa yang menghancurkan Sekte Roh Kudus Anda 10.000 tahun yang lalu. Itu adalah Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka jelas musuh kita bersama. Petik 2. Kaisar Hantu berkata dengan santai, salah satu dari mereka yang memimpin gerakan yang menyebabkan kehancuran pemujaan Roh Kudus 10.000 tahun yang lalu adalah juga pendiri pagoda roh Anda. Apakah kamu tidak bekerja dengan kami sekarang? Petik 2. Ekspresi Qiangu Dongfeng menjadi gelap. Kaisar Hantu, apa yang kau maksudkan? Kaisar Hantu menjawab, tidak ada. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa kami sedekat itu juga. Juga, terima kasih atas obat baru yang telah Anda kembangkan. Petik 2. Dengan itu, dia mengakhiri panggilan. Qiangu Dongfeng hampir menghancurkan komunikator jiwa di genggamannya. Ekspresinya begitu masam hingga air mungkin menetes dari wajahnya kapan saja. Kultus Roh Kudus tidak bisa dikendalikan. Itu adalah hal pertama yang dia perhatikan. Apa yang mereka lakukan? Tujuan apa yang mereka miliki? Itu adalah pertanyaan yang dia tidak bisa menebak jawabannya. Pada titik ini, dia agak menyesali tindakannya. Tidak ada keraguan bahwa perubahan dalam sikap Roh Kudus berhubungan erat dengan obat yang baru dikembangkan. Kultus Roh Kudus memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi. Dia bertanya-tanya obat mana yang dimaksudkan untuk permaisuri iblis. Namun, menurut Kaisar Hantu, permaisuri iblis lebih merupakan kehadiran simbolis dalam pemujaan Roh Kudus. Apa efek obat itu pada dirinya? Ketika dia setuju untuk bekerja sama dengan Sekte Roh Kudus pada waktu itu, dia melakukannya untuk menghancurkan Shrek dan Sekte Tang dan karena Sekte Roh Kudus telah meyakinkannya dengan rencana besar itu. Namun, dilihat dari sikap Kaisar Hantu saat ini, pemujaan Roh Kudus tampaknya berniat untuk menyingkirkannya. Itu mungkin, tetapi pagoda Roh Kudus dapat dianggap sebagai tangan tak terlihat yang mengendalikan parlemen di belakang layar. Apa gunanya bagi mereka untuk meninggalkannya? Tanpa bantuannya, akankah mereka memiliki cara lain untuk memperoleh sejumlah besar sumber daya yang dibutuhkan untuk rencana besar mereka? Paling tidak, tanpa bantuan pagoda roh, mustahil bagi mereka untuk melihat perang seumur hidup mereka. Apa sebenarnya yang membuat sikap Kaisar Hantu berubah begitu drastis? Dengan kolaborator yang lebih kuat, mengapa saya harus terus berurusan dengan orang munafik seperti dia, berpura-pura sopan santun? Qiangu Dongfeng, haha, tawa memekakkan telinga bergema di kegelapan. Rumput hijau menutupi tanah seperti karpet. Setiap pohon besar di hutan lebat seperti payung besar yang menghalangi sinar matahari mencapai tanah. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin datang ke hutan Great Stardow. Terakhir kali dia di sini, dia datang bersama Gu Yue dan mereka dihadapkan pada situasi berbahaya. Pada akhirnya, bahkan dia tidak yakin bagaimana mereka lolos dari nasib buruk mereka. Namun, ada satu hal yang bisa dipastikan oleh Tang Wulin. Pasti ada beberapa makhluk jiwa yang kuat di area utama di ujung Great Stardow Forest. Dia tidak yakin dengan jumlah sebenarnya, tetapi dia yakin bahwa mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Inilah sebabnya area ini tetap tidak tersentuh oleh manusia selama ini. Bagi Shrek Seven Monsters, tidak sulit bagi mereka untuk menyusup ke pertahanan luar pagoda roh. Infiltrasi adalah salah satu keterampilan paling penting yang mereka ambil di Pulau Iblis. Mereka mengenakan penyamaran dan memasuki hutan, setelah berhasil menemukan jalan mereka di sana setelah 1 hari. Sebenarnya, meskipun spirit pagoda telah menutupi seluruh area inti Great Stardow Forest, pertahanan diarahkan ke dalam dan relatif longgar terhadap kekuatan eksterior. Ini karena tidak ada orang lain yang ingin memasuki tempat berbahaya seperti ini. Hati-hati, semuanya, Tang Wulin mengingatkan teman-temannya. Sangat indah di sini. Su Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan. 8 dari mereka menyimpan formasi yang sempurna. Su Xiaoyan dan Su Lizhi dilindungi di tengah sementara 6 lainnya membentuk segi 6 di sekitar mereka.
Yu Zhengyu berkata, dikatakan bahwa hutan Great Stardow menutupi area yang sangat luas dan merupakan hutan asli terbesar di benua. Jutaan binatang buas hidup di dalamnya. Pasang binatang buas yang pecah setiap sekarang dan kemudian akan membawa bencana besar bagi umat manusia. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas pelan. Pada zaman kuno, makhluk buas jauh lebih kuat dari kita manusia. Saat itu, umat manusia berjuang untuk bertahan hidup sambil menghadapi binatang buas yang berbahaya. Begitulah karir guru jiwa berangsur-angsur terjadi. Ketika umat manusia maju, dipersenjatai dengan persatuan dan kreativitas, kami perlahan-lahan membuat tempat tinggal. Perlahan-lahan, negara-negara terbentuk dan begitu pula Martial Soul Hall. Kalau dipikir-pikir itu, aula jiwa marsial diciptakan sehingga para penguasa jiwa bisa di bawah satu perintah. Itulah alasan mengapa manusia dapat bertahan hidup. Namun, sifat Martial Soul Hall berubah pada akhirnya. Petik 2. Yuanen Yehui berkata dengan suara yang dalam, tapi kami sudah berkembang terlalu cepat. Munculnya perangkat jiwa berarti bahwa makhluk jiwa tidak lagi menjadi lawan kita. Di sisi lain, bahkan binatang buas yang sebenarnya adalah pemandangan langka saat ini. Apa yang bisa kita lihat sekarang adalah jiwa roh. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengernyit. Ya, binatang buas akan punah cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Oleh karena itu, teori-teori fraksi Hawk logis dalam beberapa hal. Kami telah mengembangkan benua Douluo secara berlebihan. Kekurangan sumber daya yang mengerikan dan meningkatnya populasi manusia sangat bertentangan satu sama lain. Memulai perang hanyalah cara untuk mencegah perhatian semua orang dari konflik ini. Petik 2. Ye Xinglan berkata dengan kasar, jika kita tidak mengubah situasi ini menjadi lebih baik segera, kita akan menghancurkan diri kita sendiri suatu hari. Tang Wulin mengangguk dan menjawab, sebenarnya, tindakan terbaik sekarang adalah bagi federasi untuk bekerja sama dengan dua kerajaan besar. Kita harus mengumpulkan kekuatan kita dan menjelajahi alam semesta. Jika spirit pagoda memiliki pandangan ke depan, mereka akan memelihara binatang buas. Saya pikir mereka dapat menghasilkan jiwa roh karena mereka membesarkan binatang buas di berbagai cabang mereka. Satu-satunya yang salah dengan mereka adalah cita-cita mereka. Petik 2. Xie berkata, tujuan roh pagoda saat ini adalah untuk menghasilkan jiwa roh buatan manusia yang sempurna. Tidak ada alasan bagi makhluk buas untuk hidup lagi. Petik 2. Tang Wulin menjawab, gagasan itu menggelikan. Binatang buas adalah bagian dari benua Douluo. Sebagian besar mengapa ada kekurangan sumber daya, termasuk layu pohon emas kuno adalah karena tidak ada kekuatan hidup yang cukup di benua dan keseimbangan ekosistem hancur. Ketika kami telah selesai membangun kembali Shrek dan menstabilkan diri kami, saya berencana untuk bekerja sama dengan fraksi Dove untuk mengembalikan populasi Beast Soul. Jika kita terus menghancurkan ekosistem alami, saya khawatir kita tidak akan berhasil menjelajahi alam semesta sebelum benua itu runtuh. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, beban yang berat membebani hati semua orang. Parlemen saat ini dalam cengkeraman fraksi elang, yang didukung oleh Pagoda Roh. Itu bukan prestasi yang mudah untuk membawa kembali populasi binatang buas. Ketika mereka berdiskusi, mereka terus menuju kedalaman Great Stardow Forest. Semakin jauh mereka pergi, semakin mereka bisa merasakan keberadaan aura kehidupan yang padat. Udara di sini jelas berbeda dari dunia luar. Ketika mereka bernapas, mereka bisa merasakan aura tanaman melewati lubang hidung mereka, yang merupakan sensasi yang menyenangkan. Jika kita bisa membangun gubuk kayu kecil dan tinggal di sini, itu akan menjadi kehidupan. Seru Xie. Yue Zhengyu berkata dengan cemoohan, apakah kamu yakin bisa meninggalkan lampion merah dan anggur hijau kota? Xie balas, sejak kapan aku menikmati hal-hal itu? Saya orang yang sopan, Anda tahu. Jangan Anda semburkan omong kosong di depan Yuanen saya. Petik 2. Yuanen Yehui memutar matanya. Masa bodoh. Yue Zhengyu tertawa. Xie, bagaimana memanjakan diri dengan lentera merah dan anggur hijau yang tidak senonoh? Apakah Anda melakukan sesuatu yang tidak senonoh belakangan ini? Petik 2. Xie menggulung lengan bajunya dan melenturkan lengannya, seolah ingin melawannya. Yue Zhengyu, aku akan membiarkan kamu memilikinya pasti. Tiba-tiba Tang Wulin membuat gerakan membungkam. Yang lain dengan cepat tenang. Mereka tahu bahwa Tang Wulin memiliki kekuatan spiritual yang paling kuat di antara mereka.
Dia pasti merasakan sesuatu. Bab 1433, Dewa Binatang di Tian. Rasanya seolah seseorang memata-matai kita, tapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang sepenuhnya. Kekuatan spiritual saya jelas berhubungan dengan mata-mata sebelumnya, tetapi saya tidak berhasil merebutnya. Tang Wulin memiliki ekspresi yang agak suram. Dia memiliki basis kultivasi spiritual domain roh, tetapi lawan dengan mudah melepaskan diri dari deteksi spiritualnya. Pentingnya masalah ini berbicara sendiri. Tinggalkan di sini, cepat. Suara yang akrab tiba-tiba muncul di kedalaman pikiran Tang Wulin. Tidak hanya itu, skala Silver Dragon King yang tergantung di lehernya telah menjadi panas terik. Apakah itu Gu Yue? Dia telah mendengar Gu Yue. Lari. Tang Wulin segera memanggil tanpa ragu sedikit pun. Meskipun kelompok orang tidak tahu apa yang terjadi, mereka mematuhi Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Menempatkan kepercayaan mereka kepadanya, mereka segera berbalik dan berlari. Sementara itu, semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Rasanya seperti tirai malam tiba-tiba menggantung di atas hutan besar yang telah diisi dengan sumber kehidupan. Aura kegelapan tebal muncul dari segala arah. Kesuraman membebani semua orang membuat mereka merasa mati lemas. Manusia memiliki ungkapan. Untuk memukul jackpot, saya sudah mencari Anda begitu lama tetapi sedikit yang saya tahu bahwa Anda akan menyerahkan diri dengan mudah. Petik 2. Sebuah suara yang dalam bergema dari segala arah. Itu membawa dominasi tanpa bentuk yang terdengar seperti ribuan binatang buas meraung di telinga mereka. Semua kelompok merasa seolah-olah kondisi pikiran mereka terancam dan mengalami perubahan wajah secara drastis. Makhluk macam apa itu? Bagaimana itu bisa memberikan begitu banyak tekanan pada mereka? Apakah itu Beast Soul level Douluo peringkat? Pertahankan formasi, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Sinar keemasan berkilauan di tubuhnya saat armor perang 3 kata miliknya, Dragon Moon Song, dilepaskan dan menempelkan dirinya kepadanya dalam sepersekian detik. Tidak hanya dia, tetapi juga 6 yang tersisa dari Shrek Seven Monsters dan Gale Demon Saber Sima Jinchi masing-masing telah melepaskan armor perang 3 kata mereka sendiri. Kelompok ini telah menyelesaikan armor perang 3 kata mereka selama perjalanan pulang dari benua Bintang Luo. Mereka semua benar master pertempuran armor 3 kata sekarang. Itu juga berkontribusi pada kepercayaan Tang Wulin dalam membangun kembali Akademi Shrek. Tang Wulin masih orang dengan perasaan terdalam dan mendapati dirinya paling terkejut dengan situasi tersebut. Terlepas dari basis kultivasi spiritual domain rohnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah ditundukkan lebih awal ketika kekuatan spiritual lawan tiba, seolah-olah berusaha untuk menghapuskan langit dan menyelimuti bumi. Kekuatan lawan sedalam penjara abisal dengan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan spiritualnya lebih rendah dari lawan dengan lebih dari 1 peringkat. Tang Wulin takut bahwa lawan telah mencapai puncak basis budidaya domain roh. Basis budidaya spiritual lawan bahkan telah melampaui musuh paling kuat yang pernah dihadapi Tang Wulin, Raja Dunia Bawah Haluosa. Dalam kegelapan, sosok bayangan muncul berturut-turut. Di sayap kiri, ada seorang pemuda dengan tampang polos yang anggun. Rasanya seolah-olah semua tanaman di sekitarnya mulai hidup ketika dia bergerak maju. Mata kuning mulai tumbuh di setiap pohon, memancarkan cahaya aneh dan mengerikan. Di sisi kanan adalah seorang pria besar dengan tinggi sangat besar. Dia berjalan maju dengan langkah besar. Tang Wulin telah bertemu orang ini sebelumnya. Itu adalah pria yang pernah menyerang mereka ketika dia baru saja meninggalkan tentara Dewa Darah bertahun-tahun yang lalu. Kalau bukan karena berkas ion yang berat, segalanya mungkin akan berubah sangat suram hari itu. Merasakan sesuatu, Tang Wulin tiba-tiba berbalik. Dia tidak memperhatikan seorang wanita dengan rambut ungu hitam sudah muncul di belakang mereka. Dia memiliki sosok iblis, kulit putih dan sepasang mata beriak dengan cahaya ungu yang menarik jiwa seseorang. Tang Wulin berbalik sekali lagi dan menemukan bahwa perhatian semua orang tertarik oleh sosok besar yang berdiri tepat di tengah. Itu adalah seorang pria parubaya dengan sosok kekar. Tingginya sekitar 2 meter dengan kepala penuh rambut hitam panjang di bagian tengah. Tersampir di punggungnya, ada kunci emas tumbuh dari tengah kulit kepalanya. Matanya juga keemasan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, elemen kegelapan di udara tampak semakin tebal. Daerah itu terasa sangat terisolasi. Tang Wulin tidak bisa lagi merasakan bahwa mereka berada di hutan Great Star Dow lagi. Mereka binatang hebat, kata Tang Wulin dengan suara berat.
Hanya ada dua kemungkinan bagi binatang buas untuk mengambil bentuk manusia. Kemungkinan pertama adalah mengolah kembali menjadi manusia setelah mendapatkan basis kultivasi 100.000 tahun. Kemungkinan lain adalah bagi Great Beast untuk mencapai basis budidaya 100.000 tahun dan mempelajari kemampuan untuk berubah menjadi manusia. 4 orang sebelum dia di mana memancarkan aura yang sangat kuat, dan mereka bahkan tinggal di wilayah inti dari Great Stardew Forest. Apalagi yang mereka bisa jika bukan Great Beast. Tang Wulin sadar bahwa makhluk jiwa yang kuat ada di area inti dari hutan bintang besar Dou, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu makhluk seperti itu begitu tiba setelah tiba. Selain itu, mereka bertemu 4 sekaligus. Saya pikir masing-masing dari makhluk jiwa yang kuat memiliki wilayahnya sendiri. Mengapa ada begitu banyak dari mereka yang muncul pada saat yang sama? Petik 1. Jika hanya ada satu bis, Tang Wulin tidak akan takut, karena dia percaya bahwa dia dan teman-temannya memiliki kemampuan untuk menangani satu musuh. Itu adalah skenario yang sama sekali berbeda ketika ada 4 Great Beast. Yang paling mengkhawatirkan adalah orang yang berjalan di depannya. Tang Wulin tidak bisa melihat aura di tubuhnya sama sekali. Aura orang ini bahkan telah melampaui milik Raja Underworld Douluo Haluosa. Apakah dia binatang Sudogot peringkat? Tang Wulin merasakan kepahitan di lidahnya. Sepertinya dia sedang bernasib buruk. Great Beast, ya, jadi begitulah cara manusia seperti Anda menyapa kami, kata pria yang berjalan di depan Tang Wulin dengan acuh tak acuh. Ada rasa takut yang mendalam di matanya saat dia memandang Tang Wulin. Tang Wulin tampak lemah seperti semut yang mudah dihancurkan ketika orang gila ini terakhir kali bertemu dengannya. Di sisi lain, ketika Raja Beruang berusaha menghabisinya, dia sebenarnya mampu bertarung bersama teman-temannya dan mengalahkan Raja Beruang. Pada reuni kecil ini, dia tampaknya telah dilahirkan kembali. Dia memiliki baju besi yang mengerikan dari umat manusia dan kemampuannya bahkan telah berkembang ke tingkat yang layak diperhatikan oleh Raja Beruang. Basis kultivasi spiritualnya juga telah naik ke apa yang disebut wilayah domain roh manusia. Dalam benak Bear Lord, dia hanya melihat pertumbuhan yang dipercepat dalam beberapa pria. Memang, kelompok itu termasuk satu dari sedikit orang yang telah mengalahkannya. Lord Beruang mendapati dirinya cukup terkejut. Apakah aura Raja Naga Emas yang datang dari tubuhnya telah mengembun sejauh ini? Dia bahkan bisa merasakan energi ganas dan tirani Raja Naga Emas. Meskipun Tang Wulin tampaknya biasa-biasa saja, garis keturunan Dragon Clan yang murni membuat Dewa Binatang bergidik ketakutan dari kedalaman jiwanya. Mungkin itu adalah berkah surga yang mengirim Tang Wulin ke Dewa Binatang. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh Tang Wulin hari ini. Dia menolak untuk memberi Yang Mulia kesempatan untuk ragu. Layar hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi sudah cukup untuk melindungi segala sesuatu dari dunia luar. Karena kemampuannya yang tinggi yang belum pulih sepenuhnya, dia tidak mungkin merasakan semua yang terjadi di sini dalam keadaan seperti itu. Tang Wulin memandang pria parubaya dengan mata berkilauan dengan cahaya keemasan berdiri di depannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kami tidak bermaksud menyinggung Anda dan kami juga tidak di sini untuk berburu binatang buas. Kami hanya mencari sesuatu dan kami tidak memiliki niat buruk. Petik 2. Pria parubaya itu berbicara dengan acuh tak acuh, kamu tidak menyembunyikan niat jahat. Tapi saya lakukan. Mata Tang Wulin menyala. Menilai dari kata-katamu sebelumnya, sepertinya kamu tahu tentang aku. Kuli, pria parubaya itu menjawab, tentu saja. Garis keturunan naga dewa mengalir dalam dirimu, jadi bagaimana mungkin aku tidak bisa mengenalimu? Yang benar adalah, saya telah merencanakan untuk membunuh Anda selama 1 atau 2 hari terakhir, jadi Anda benar-benar tidak boleh terlalu berharap. Ini adalah hari di mana kamu akan mati. Mungkin kau harus mengambil nyawamu sendiri. Dengan begitu, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan teman Anda pergi dengan aman. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai kata-kata musuh? Anda belum memperkenalkan diri. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Petik 2. Pria parubaya itu balas tersenyum. Kata-kata saya adalah ikatan saya. Namaku Ditian. Petik 2. Ditian. Tang Wulin memiliki rasa keakraban di benaknya setelah mendengar nama itu. Rasanya seolah dia pernah mendengar atau melihat nama itu di suatu tempat sebelumnya. Kemudian dia ingat di mana mereka berada, dan tiba-tiba, ingatan itu kembali. Nama itu keluar dari mulutnya, kau adalah Dewa Binatang Ditian.
Beberapa kata-kata sederhana itu seperti petir yang sangat mengejutkan Tang Wulin dan teman-temannya. Itu karena nama itu sangat terkenal, seolah-olah mereka tersambar petir. Makhluk macam apa itu Beast God di Tian? Itu adalah sesuatu yang keluar dari legenda. Bab 1434, Legenda Melampaui Waktunya. Ketika pendiri Tang Sekte, Tang San, mendominasi benua, dikatakan bahwa Dewa Binatang masih tidur nyenyak. Ada sosok yang menjulang tinggi yang nantinya akan memiliki hubungan langsung dengan Dewa Binatang. Orang itu adalah orang yang telah mengukir namanya dalam sejarah yang diajarkan di Shrek Academy. Itu adalah es suci Douluo Huo Yuhao. Dalam legenda, Beast God di Tian dikatakan sebagai makhluk dengan basis budidaya lebih dari 800.000 tahun. Dia mungkin bisa menjadi makhluk jiwa terpanjang yang hidup di benua itu. Dia sudah mencapai puncak basis kultivasinya. Seandainya bukan binatang buas tidak bisa naik ke ketuhanan, mungkin dia sudah melakukannya. Mungkinkah Dewa Binatang, yang dirasakan Tang Wulin bahkan lebih mengancam daripada Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa, masih hidup? Selain itu, dia masih tinggal di daerah inti dari Great Stardow Forest yang dikelilingi oleh pagoda roh. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia memilih untuk tidak keluar dari sini? Mungkinkah dia tidak mampu melakukan itu terlepas dari basis kultivasinya? Pertanyaan-pertanyaan ini terlintas di benak Tang Wulin sejenak sebelum menghilang. Dia harus menenangkan dirinya, karena masalah terpenting yang ada adalah membiarkan tempat ini hidup. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Dewa Beast yang legendaris ketika mereka datang ke sini untuk mencari kristal kehidupan. Tidak ada keraguan bahwa Di Tian adalah makhluk jiwa paling kuat, bahkan mungkin tak terkalahkan. Dia digambarkan seperti itu dalam semua sejarah binatang jiwa. Ribuan tahun yang lalu, dia memimpin pasukan besar binatang buas dan meluncurkan gelombang binatang di kota Shrek. Seluruh akademi dan kekuatan terpusat kota Shrek diperlukan untuk menahan ombak. Orang ini selalu berdiri di puncak dunia sejak awal waktu. Menurut catatan sejarah, hanya es suci Douluo Huo Yuhao, ketika dia hampir naik ke dewa, telah benar-benar mengalahkan Dewa Binatang di Tian. Ribuan tahun kemudian, Beast God masih hidup sementara keberadaan Ais Douluo yang kudus telah lama menjadi misteri. Dari sudut pandang apapun, Tang Wulin sangat menyadari bahwa mereka tidak mungkin menjadi tandingan bagi Dewa Beast ini. Dia tidak panik. Memang, dia sangat tenang dan tenang. Di ambang kehidupan dan kematian, ada teror yang luar biasa, tetapi dia sudah mengalaminya berkali-kali. Dia mengerti bahwa ketakutan dan keraguan tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Saya ingin tahu bagaimana saya menyinggung Yang Mulia sehingga Anda ingin mengirim saya ke malapetaka saya. Kata Tang Wulin dengan acuh tak acuh. The Beast God di Tian menjawab dengan dingin, karena kamu adalah manusia. Bagaimana bisa seorang manusia layak mewarisi garis keturunan Dewa Naga? Aku hanya bisa mengambil kembali kekuatan garis keturunan Dewa Naga dengan membunuhmu. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Apa yang kamu katakan sebelumnya, apakah kamu akan menepati janji? Kakak laki-laki, Kapten. Kelompok itu berteriak keras satu demi satu. Ye Xinglan mengambil langkah ke depan dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kita hidup bersama dan kita mati bersama. Yuanen Yehui bergerak maju ke sisi Tang Wulin yang lain, 7 monster sebagai satu. Mereka tidak akan pernah menyerah pada teman-teman mereka dan melarikan diri, terlepas dari betapa tangguh musuh, bahkan dalam menghadapi lawan yang dikatakan tidak terkalahkan seperti Dewa Binatang di Tian. Tang Wulin menghela nafas lembut. Tiba-tiba matanya bersinar. Kalau begitu ayo pergi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk membujuk teman-temannya. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung melawan lawan yang paling kuat ini dengan harapan bahwa mereka dapat bertahan hidup ketika dihadapkan dengan kematian. Berani. Di Tian berbicara dengan acuh tak acuh, sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan sedikit pun melawan saya. Bergeraklah. Petik 2. Pada gelombang tangannya yang besar, sisa dari 3 binatang buas yang mengelilingi Tang Wulin maju pada saat yang sama. Lord Beruang, dengan bentuknya yang tinggi dan besar, menyeringai mengerikan. Dia mengambil langkah besar ke depan, tubuhnya bengkak saat dia bergerak. Dalam sepersekian detik, dia telah berubah menjadi Dusgold Dreadclaw Bear raksasa, lebih dari 15 meter tingginya, mengacungkan sepasang cakarnya yang bersinar.
Cahaya cakar menjalin bersama dan berkedip saat menebas lawannya. Dia adalah yang paling kuat dari semua Dusgold Dreadclawbears, dengan basis budidaya beberapa ribu tahun. Hanya dengan menilai murni kemampuan bertarungnya, dia mungkin salah satu yang terbesar dari semua makhluk jiwa, selain Ditian. Seandainya dia tidak disambar oleh berkas ion tebal yang membuatnya lengah hari itu, Tang Wulin dan yang lainnya pasti sudah mati di tangannya dalam pertempuran itu. Di sisi lain, pemuda yang tampak jahat bergerak juga. Mata kuning dan kristal terlihat bersinar pada pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di lingkungan mereka yang gelap. Aliran sinar kuning suram menutupi sisi Tang Wulin. Itu adalah Raja Seribu Iblis. Pernah ada 10 binatang besar di dunia binatang buas. Beberapa dari binatang itu mati di tangan Roh Kudus Douluo Huo Yuhao sementara 2 lainnya menjadi jiwa Roh Huo Yuhao dan membantunya untuk memulai jalan menuju ketuhanan. Dari 10 binatang hebat saat itu, 1000 Raja Iblis dan Raja Beruang hampir sama, masing-masing berada di peringkat keempat dan kelima. Dia bukan tandingan bagi Lord Beruang ketika datang ke kecakapan bertarung, tetapi Lord Beruang tidak bisa dibandingkan dengan transformasi licik dalam pertempuran. Siluet wanita di punggung Tang Wulin melintas ketika seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu. Ada raungan naga yang dalam saat dia meluncurkan serangan seketika. Dia berada di peringkat ke-10 dalam 10 binatang hebat dan dikenal sebagai neraka naga iblis Raja Ziji. Ketiga Beast Grid ini adalah semua pusat kekuatan terbesar dari dunia Beast Soul. Meskipun Bear Lord dan Tousan Demon King belum mencapai Pseudogoth rank limit Douluo, mereka sangat dekat dengannya. Ziji hampir berada di peringkat ke-98 Hyper Douluo. Tindakan melawan mereka sama seperti melawan tim yang terdiri dari Light Dark Douluo Long Yeiwei, Amorous Douluo Zhang Xin dan Hairless Douluo Cao Dezi. Tekanan yang mengerikan sepertinya menghancurkan medan pertempuran. Lawan itu begitu kuat sehingga mencekik. Dewa binatang maha kuasa Ditian belum bergerak, tetapi 7 monster sudah terjebak dalam situasi tanpa harapan. Mengaum, Tang Wulin tiba-tiba mengeluarkan raungan ke langit. Armor tempur Dragon Moon Song di tubuhnya mekar keluar dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi. Itu seperti sinar keemasan fajar pertama yang tiba-tiba menerangi kegelapan yang tak berujung. Mendengar suara raungan naga yang gagah berani, aura Raja Naga Emas meledak dalam sepersekian detik. Hamparan besar gambar naga emas bercahaya muncul di seluruh tanah. Itu adalah Golden Dragon King Rage domainnya. 6 monster lainnya dan Sima Jinchi merasakan semburan energi yang mengalir masuk ke mereka. Aura mereka meledak keluar dari tubuh mereka segera setelah cahaya yang menyilaukan bersinar di baju perang mereka. Sementara itu, 3 Great Beast sedikit terpengaruh oleh raungan naga yang memekakkan telinga. Gerakan The Bear Lord sedikit lebih lambat. Serangan Tousan Beast King tidak melambat, tetapi pancaran yang dipancarkan dari tubuhnya sedikit redup. Ziji adalah orang yang paling terpengaruh. Dia terpana segera, dan sinar ungu gelap yang dipancarkan dari tubuhnya berkurang sepertiga. Semakin berbahaya situasinya, Tang Wulin menjadi lebih tenang. Ketika bertarung melawan lawan yang mematikan seperti itu, dia sadar betapa sulitnya bagi mereka untuk bertahan hidup. Sebagai hasilnya, ia akan memanfaatkan semua yang dimilikinya. The Beast God Ditian juga adalah Golden Eyes Black Dragon King. Dikatakan bahwa garis keturunannya salah satu yang paling murni dan kuat. Meski begitu, garis keturunannya bahkan tidak setengah tangguh seperti Dewa Naga Tang Wulin. Tidak ada perbandingan. Garis keturunan Tang Wulin pasti mampu menekan musuh ini. Sementara itu, ketika Zijin pertama kali bergerak, Tang Wulin sudah bisa merasakan bahwa lawan ini juga berasal dari klan naga. Selain itu, dia adalah salah satu anggota jahat. Garis keturunan Raja Naga Emas telah melepaskan suhu yang sangat panas. Itu paling efektif ketika digunakan untuk menekan naga jahat seperti makhluk ini. Dengan demikian, Tang Wulin tidak menunjukkan keraguan ketika melepaskan sepenuhnya aura garis keturunannya segera setelah dia bergerak untuk menekan ketiga binatang buas itu. Selama beberapa saat singkat sebelumnya, ide-ide yang tak terhitung jumlahnya sudah melewati pikiran Tang Wulin. 4 Great Beast di hadapan mereka benar-benar sangat kuat, tetapi ada satu hal yang layak diperhatikan. Itu adalah bahwa binatang buas ini tidak memiliki baju perang. Armor perang adalah lambang kecerdasan manusia. Itu adalah kombinasi sempurna dari teknologi modern dan kemampuan seorang master jiwa. Itu karena penciptaan perangkat jiwa yang Mesya dan baju besi pertempuran segera dikembangkan,
dan itu adalah titik ketika binatang buas benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung melawan manusia. Kemudian, dalam upaya Tang Wulin untuk memanfaatkan peluang tipis mereka untuk bertahan hidup ketika berperang melawan 4 binatang besar, baju perangnya akan menjadi sumber kehidupan. Basis kultivasi Tang Wulin pasti bisa menyaingi Hyper Douluo dengan mengandalkan baju tempur pertempuran 3 kata. Dia bahkan mampu menahan 1 atau 2 serangan dari serangan limit Douluo. Armor perang 3 kata dan garis keturunan Raja Naga Emas telah memungkinkannya untuk memasuki barisan prajurit elit. Di sisi lain, dari semua temannya, Gale Demon Saber Sima Jinchi sudah menjadi judul Douluo. Selain armor perang 3 kata, Sima Jinchi juga dilengkapi dengan kemampuan Hyper Douluo. Power Sabre Dragon Clan-nya sangat penting. Jika mereka harus berjuang untuk hidup mereka pada hari ini, kehadiran Sima Jinchi akan sangat penting. Di sisi lain, Shrek Seven Monsters yang tersisa semuanya mencapai peringkat Soul Douluo. Selain armor pertempuran 3 kata di tubuh mereka, mereka semua dilengkapi dengan kemampuan titel Douluos. Dengan kata lain, kombinasi 8 kelompok Tang Wulin setara dengan kekuatan tempur 2 Hyper Douluos dan 6 judul Douluos. Mereka semua adalah yang terbesar dari rekan-rekan mereka. Lineup seperti itu agak kuat dan inilah mengapa Tang Wulin memiliki keberanian untuk membawa teman-temannya ke wilayah inti dari Great Stardow Forest. 4 Great Beast dari pihak lawan sangat kuat, tetapi mereka masih akan menekan Bloodline Raja Naga Emasnya sampai tingkat tertentu. Dewa binatang di Tian dan wanita berambut ungu akan sangat terpengaruh karena identitas mereka sebagai anggota klan naga. Dengan demikian, Tang Wulin telah membuat sketsa rencana lengkap dalam pikirannya. Dia belum menemukan waktu untuk berkomunikasi dengan teman-temannya sebelum pertempuran sudah dimulai. Ziji mengerutkan kening dalam-dalam. Dari saat Tang Wulin melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya, dia merasa seolah jiwanya menggigil ketakutan.